Halo. Oke, tanpa lama-lama ya kita mau undang speaker kita Ko Hero. Mungkin ada yang ada? Oh ya ya, silakan dulu. Komunikasi semantik adalah komunikasi itu dengan menggunakan skill berpikir untuk meningkatkan kinerja diri dan membangun relasi yang efektif dengan orang lain. Kedua tujuan ini dicapai dengan kemampuan mengenali lapisan pikiran manusia dan pemberian makna yang tepat terhadap setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup seseorang. Sesi komunikasi semantik ini akan dibawakan dalam bentuk workshop yang akan membekali para peserta dengan dua skill. Skill berkomunikasi dan skill berpikir. Dengan tujuan untuk menghasilkan perilaku yang diinginkan dalam rangka mencapai tujuan, baik tujuan di dalam sebuah pekerjaan maupun tujuan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya, Heru Wibowo, Communication Trainer, Beta Coach, and Keynote Speaker. Let's start with me. Please welcome speaker kita, Ko Heru. Oke, thank you. Semangat pagi semuanya. Pertama-tama boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Alex dan Fanny ya, yang luar biasa. Oke, silakan duduk teman-teman. Ini pertemuan kedua ya dengan teman-teman semua di U Agency. Tapi sebelumnya saya ingin tanya, yang ikut kemarin workshop one day, boleh angkat tangan? Wih, hampir semua ya. Yang nggak ikut? Nggak ada ya? Berarti semua tadi ya? Sorry, yang ikut tadi? Oh iya semua ya, 99%. Oke, saya boleh minta? Iya. Nah inilah judul kita, saya dikasih waktu 1,5 jam, betul ya Ci Erni ya. Waktu kita cukup pendek, ada beberapa nanti akan diulas beberapa kilas balik ke belakang supaya teman-teman nanti bisa refresh kembali dan ada beberapa 1 atau 2 metode yang nanti akan kita jalankan. Hari ini kita punya sharing berjudul It's Time to Run Your Own Life. Nah dari judul seperti ini akan menimbulkan pertanyaan, jadi selama ini apakah kita sudah benar-benar menjalankan hidup kita atau belum? Atau sometimes sudah, sometimes belum. Nah di sesi hari ini kita akan belajar bagaimana kita benar-benar kita berkuasa atas pikiran kita. Apapun yang terjadi di luar, kita tetap bisa untuk menghasilkan tindakan dan ucapan yang memang kita inginkan. Nanti akan ada beberapa aplikasi yang berhubungan dengan dunia prudensial juga. Nah, teman-teman kita akan mulai. Nah, ini adalah sekilas dari apa yang one day workshop yang kemarin. Kita banyak bicara mengenai communication. Ketika berbicara mengenai komunikasi, maka ada satu hal yang perlu teman-teman ingat, yaitu kita adalah mendengarkan yang terucap dan memahami yang tersirat. Oke. Mendengarkan yang terucap dan memahami yang tersirat. Teman-teman ada belajar juga mengenai cara kerja pikiran. Nanti akan kita bahas lebih dalam, itu adalah menu utama kita. Pretelin lagi, dalam, simple, tapi teman-teman bisa pakai. Teman-teman juga bicara mengenai language of mind. Masih ingat teman-teman, apa bahasa pikiran teman-teman? Yang visual, angkat tangan. Yang saya ingat adalah CR ini pasti visual. Betul ya? Ada visual, ada kinestetik, ada auditory. Teman-teman, pengetahuan seperti itu pakai di dalam dunia pekerjaan. Tujuannya adalah untuk membuat klien semakin nyaman dengan kita. Semakin sama bahasa pikirannya, maka kita akan semakin bisa mendekatkan diri kepada klien. Dan nanti hasilnya adalah kerja kita lebih efektif, lebih efisien. Bukankah di dunia asuransi, people business, kita bertemu dengan orang setiap hari. Baik itu tim maupun itu adalah calon partner ataupun calon nasabah. Semakin ahli teman-teman dalam membangun jembatan, maka orang-orang semakin nyaman, semakin cepat tercapai tujuannya. Entahkah closing, entahkah rekrut, akan lebih cepat dari
pengetahuan language of mind. Kemudian teman-teman bicara mengenai goal setting based on value. Siapa di sini yang melakukan kembali di rumah segitiganya? Ada 2 segitiga di situ. One day adalah goal setting based on value dan pemaknaan intensi. Ada yang sudah melakukan kembali di rumah? Atau hanya berakhir di one day workshop itu aja? Berakhir di hari itu aja? Teman-teman, untuk setiap materi yang teman-teman dapat, teman-teman adalah dapat satu resource, dapat satu modal. Tapi teman-teman perlu kesadaran untuk melakukan untuk diri sendiri dulu terutama. Karena itu modal yang diberikan. Ketika teman-teman ada di pemaknaan intensi, kata pentingnya adalah teman-teman bisa tetap melakukan hal yang saat ini mungkin tidak disukai, belum disukai, masih bingung, tidak tahu mau kemana, tapi Anda perlu melakukan. Mau nggak mau, perlu dilakukan. Maka pakai pemaknaan intensi. Cari intensinya dari melakukan itu apa sih? Ketika sampai kepada intensi tertinggi, maka teman-teman kembali lihat, oh ternyata yang saya perlu lakukan adalah, misal ya, ternyata adalah ketemu orang. Padahal ketemu orang adalah hal yang tidak disukai. Contoh seperti itu. Maka tetap bisa melakukan dengan excellent. Kuncinya adalah itu teman-teman. Tetap bisa melakukan dalam keadaan apapun, walaupun hal itu tidak disukai, tetapi tetap bisa produktif. Teman-teman tetap achieve apapun yang terjadi dengan mengetahui intensi tertinggi. Kemudian disambungkan kembali dengan segitiga yang kedua, goal settingnya based on value. Ini sudah bulan Maret. Kalau teman-teman ingat, kemarin ada strategi perubahan. Di situ ada ya strategi perubahan. Ya, ada strategi perubahan. Ada yang masih ingat isinya apa? Gambarnya kemarin apel hijau, apel merah. Di situ terjadi tujuan kan? Tujuannya adalah menjadi apel merah. Maka yang dilakukan pertama adalah inilah perlunya diulang teman-teman ya. Resource teman-teman. Teman-teman perlu punya resource. Resource ada 2. Resource dalam diri dan resource di luar diri. Di dalam diri adalah kemauan. Seberapa mau Anda mencapai tujuan Anda. Saya nggak tahu tujuannya apa. Contoh aja Star Club. Oke, seberapa mau Anda mencapai tujuan Star Club. Seberapa rajin Anda mengejar tujuan. Itu adalah dari dalam diri. Training seperti ini, itu adalah resource, nambah modal. Jadi ketika ikut training, apapun trainingnya, training hari ini, training di Prudential juga, training internal kantor, itu adalah menambah modal. Resource-nya di dalam diri ditambah. Ada juga resource di luar. Ring 1, ring 2, ring 3. Kemudian teman-teman juga punya mobil, itu juga adalah resource dari luar. Karena kalau nggak ada juga agak repot kalau zaman sekarang. Jadi ada resource dari dalam, resource dari luar. Dari apel yang hijau ke apel yang merah. Resource-nya dulu apa? Kemudian yang kedua, ini udah bulan ketiga. Bulan ketiga ya, hampir bulan keempat ya. Saatnya teman-teman untuk mulai peka. Masih ingat waktu itu saya ilustrasikan ketika seseorang itu di Timur Tengah dia menabur, maka menaburnya bukan sambil mundur. Dia menaburnya sambil maju. Tapi pada saat tertentu dia akan lihat ke belakang, dia akan lihat hasil tuaiannya. Ini masuk bulan ketiga akhir. Saatnya Anda mulai mengembangkan kepekaan. Tugasnya apa itu goalnya? Dari Januari sampai ke Desember. Sekarang sudah sampai ke Maret mau akhir. Saatnya untuk peka, lihat ke belakang 3 bulan yang dilakukan seberapa jauh Anda melangkah. Jangan sampai nanti seperti ini. Yang penting bondo rajin, tapi nggak mencapai tujuan. Sayang juga kalau seperti itu teman-teman. Jadi kepekaannya perlu. 3 bulan adalah quarterly ya disebutnya ya. Quarterly adalah saat yang tepat untuk mulai mengevaluasi. Jadi kepekaan itu evaluasi. Lihat ke belakang, kalau 3 bulan hasilnya sudah seperti ini berarti caranya mungkin sudah tepat. Tapi kalau hasilnya belum seperti yang diinginkan, berarti ada yang belum tepat di sana. Kembali lagi sesudah peka seperti itu, gunakan fleksibilitas. Cara yang dipakai selama ini gimana nih buat prospek? Tadi saya dengar ada Vina ya, betul ya, ada Vina ya. Tadi dia membawakan mengenai PCA kalau saya nggak salah ya, PCA. Nah, disitulah perlu fleksibel. Dengan mengajukan pertanyaan seperti itu, Vina menjadi seorang yang fleksibel. Saya tadi dengar tidak menjadi seseorang yang seperti apotek ya, jualan segala macam seperti itu ya. Tetapi dengan bertanya maka dia bisa fleksibel. Ternyata bukan produk yang pertama yang diinginkan yang sesuai kebutuhan, tapi produk yang kedua. Jadi jadilah yang fleksibel. Kalau cara yang pertama sudah dianggap usang,
Meskipun itu berhasil ya, tahun lalu dengan melakukan cara A, masih berhasil di tahun sekarang, tetap perlu fleksibel teman-teman. Perlu untuk berpikir, cara apa lagi yang bisa kita gunakan di tahun 2025 ini untuk mencapai tujuan. Karena ingat teman-teman, perubahan terjadi setiap saat. Bukan hanya produk, nasabah pun terjadi. Nah, tadi saya senang sekali dengar ceritanya Vina. Di konteks sudah lama ya. Kemudian baru terakhir-terakhir ini karena usianya mendekati 40. Sesuatu perubahan terjadi di situ. Dan itu kita di luar kendali kita. Tapi teman-teman perlu siap dengan perubahan setiap saat. Maka kalau yang bisa diambil dari ceritanya Vina adalah tetap untuk follow up. Karena kita nggak tahu kapan orang itu berubah. Jangan memberikan label, sekali nggak beli berarti nggak beli selamanya, belum tentu. Ada banyak kejadian yang nanti akan mengubah hidupnya. Ketika teman-teman tetap mempertahankan kontak dengan dia akan bisa beli pada Anda. Nah, kemudian yang terakhir, dari semuanya itu apel merah ke apel hijau ke apel merah, ada satu yang tidak boleh teman-teman lakukan, tidak boleh dilupakan. Cek ekologis. Cek efek samping. Ketika teman-teman mencapai tujuan, apapun tujuannya itu kembali lagi cek karena kita hidup di sistem. Apakah effort yang teman-teman lakukan akan merusak sistem yang lain atau enggak? Contoh, karena mencapai tujuannya kuat banget, kemudian waktu kerjanya ditambah tapi keluarga terbengkalai. Nah, itu juga satu hal yang perlu dipertimbangkan juga. Atau kesehatan teman-teman. Oh, saya sanggup kok kerja, masih 30 tahun, 10 jam per hari. Bisa jadi sakit nanti jadinya. Menjadi pengguna pertama dari kartu pribadi sendiri. Ya, itu bisa juga terjadi seperti itu ya. Nah, kemudian ada awareness mengenai communication dan awareness mengenai thinking. Bahwa kita setiap saat, dimanapun juga, kita selalu berkomunikasi. Dalam bahasa Inggris disebut, we cannot not communicate. Kita tidak pernah tidak berkomunikasi. Bahkan hari ini ketika teman-teman mendengarkan saya berbicara, dalam pikiran teman-teman, teman-teman sudah berkomunikasi. Minimal dengan diri sendiri. Kalau yang bisik-bisik ya berarti berkomunikasi dengan sebelahnya ya. Tapi minimal teman-teman sudah berkomunikasi dengan diri sendiri. Itu adalah mengenai komunikasi dan mengenai thinking. Dan awareness mengenai thinking teman-teman perlu juga betul-betul pegang di dalam hati teman-teman bahwa proses berpikir itulah yang menentukan komunikasi kita. Masih ingat dari berpikir akhirnya akan menentukan apa? Tindakan, kemudian pada ujungnya akan menentukan nasib. Jadi begitu pentingnya teman-teman berpikir, memperhatikan cara berpikir, apa yang dipikirkan, apa yang akan saya pikirkan besok, nah itu adalah hal yang perlu dilakukan. Jadi bukan apa yang akan saya lakukan besok. Naik sedikit satu level ya. Kalau misalkan apa yang saya lakukan besok saya akan menyusun plan ketemu dengan A, B, C, D. Agak mundur sedikit berpikir, gunakan proses berpikir, pikiran apa yang akan saya gunakan untuk besok. Dipikirnya mulai dari sebelumnya. Hari ini kita akan belajar nanti cara untuk benar-benar kalau kita sudah berpikir satu hal, maka itu tidak akan menggoyahkan apapun. Apapun yang terjadi di luar, yang kita pikirkan tetap A. Oke? Nah, kemudian ada teman-teman belajar I assessing Q, aktornya ada di sini Pak Andi, mana ya tadi? Iya, betul ya waktu itu ya. Nah, dengan I assessing Q teman-teman akan tahu ketika ngobrol dengan orang, maka kira-kira tahu dia lagi mengakses informasi yang apa. Kalau area atas, informasi apa teman-teman? Area atas, matanya selalu ke atas. Ada 3 area tadi, bahasa pikiran. Ketika matanya selalu ke atas. No. Masa lalu adalah antara kiri dan kanan. Masih ingat? Atas adalah orang tipe visual. Tinggal kalau kiri ada I-nya berarti ingat, kalau kanan ada A-nya berarti membayangkan. Bukan lupa ya, ingat dan lupa ya. Membayangkan. Kalau dia selalu diajak ngobrol dan arah pandangan matanya sejajar dengan telinga, lurus berarti tipenya adalah tipe auditori. Kemudian kalau setiap kali ngomong dia cenderung ke bawah, maka adalah tipe perasa, kinestetik. Nah, tinggal 3 itu aja teman-teman sambil ketemu dengan calon nasabah, calon partner, orang-orang di rumah, belajar untuk mulai mengamati. Nah, ketika dia lihat ke atas, pertanyaan paling bagus adalah apa yang Anda bayangkan? Apa yang kamu lihat di situ? Nah, itu akan secara tidak sadar orang akan nyambung dengan kita.
Dan itu boleh dites ya nanti kalau bicara sama temen gitu ya. Lempar satu pertanyaan untuk ngetes bener nggak sih pengetahuan ini? 80% bener. Tidak bisa 100%. Terjadi di Pak Andi. Waktu saya panggil ke depan, teman-teman lihat gerak bola matanya, hampir selalu ke atas. Betul ya? Tidak pernah ke tengah maupun ke bawah. Jadi ditanya mengenai suara pun selalu ke atas. Ditanya mengenai apapun selalu ke atas. Antara kiri atau kanannya sudah betul. Berarti adalah dominan visual. Artinya ketika ketemu dengan orang-orang seperti Pak Andi sebagai calon partner atau calon nasabah, maka teman-teman pakai gambar semenarik mungkin. Grafik ya, tulisan itu sebagus mungkin dan jangan monokrom. Agak berwarna, itu akan memudahkan dia untuk mengerti. Daripada teman-teman jelasinya nggak pakai gambar, hanya pakai suara, nggak masuk ke dia. Makanya kadang-kadang prospek tidak efektif, kenapa? Karena nggak tahu bahasa pikirannya. Saya sebagai seorang tipe auditori, ketika dijelaskan ada gambarnya, saya dengarkan sebagai bentuk respek saya, tapi nggak masuk sebetulnya. Saya lebih memperhatikan nada suara seseorang. Ketika nada suaranya dia itu enak, seperti itu akan lebih masuk ke saya. Nah, jadi gunakan pengetahuan itu benar-benar untuk efektivitas Anda dan efisien Anda. Jadi waktunya bisa lebih singkat. Nah, ini kira-kira yang dipelajari kemarin. Ringkasannya selesai dalam waktu 10 menit. Nah, buat teman-teman, ada nggak yang kira-kira dari teman-teman yang mau sharing apa yang didapat dari one day workshop yang kemarin? Apa yang paling berkesan deh 1-2 hal yang bisa dipelajari dari 6 jam kemarin itu? Adakah? Marta, mau tanya? Oke. Pakai mic. Mic. Thank you. Ya, Marta. Malam Ko Heru. Malam. Jadi kemarin Marta cukup tertarik salah satunya tentang goal setting based on value. Goal setting based Kalau on nggak value, salah ya, oke. yang segitiga itu ya. Ya, dua-duanya segitiga ya. Iya kalau nggak salah ya itu ya. Ya, Nah, betul. kemarin kan beberapa yang maju itu Ko Heru selalu bilang bahwa ketika tujuan akhirmu itu tentang materi Mm-mm. atau tentang uang, maka itu belum ujung. Karena ujungnya itu pasti akan ke arah Sesuatu yang kemanfaatan. kemanfaat atau kepada Tuhan Ya. gitu kan. Nah, berarti eh kita nggak usah pusing-pusing untuk mencari ya, tinggal aja dibuat-buat aja ke ujungnya daripada nyari-nyari. Kadang kan karena untuk mencari itu kan otak itu kan pusing. Yes. Gitu kan. Ya. Kadang daripada tanyain terus sama leader atau sama perekrut, udahlah shortcut aja. Karena kan kata kunci dari Ko Heru bilang kan manfaat dan pada yang Tuhan ke atas gitu kan. Nah, itu gimana? Ngapain juga kita bikin segitiga kalau ujung-ujungnya ke sana gitu. Oke. Ini pertanyaan bagus ya, teman-teman akan mengarah kepada value dan berakibat ke perekrutan teman-teman. Yang pertama, masih ingat nggak waktu pemaknaan intensi kata-kata pertama dari saya adalah buku itu tidak perlu ditunjukkan ke kiri dan ke kanan, bahkan tidak perlu dikumpulkan ke leader Anda. Karena ini berbicara mengenai hidup Anda, bukan mengenai hidup leader Anda. Maka ketika membuat segitiga, untuk yang pertama kali melakukan, akan merasa sedikit berat. Mikir lagi tuh, saya kemarin kita bagikan di waktu kok pertanyaannya sulit ya. Tapi dia jawab semua dan akhirnya ketemu di atas. Jadi once yang pertama adalah jujurlah sama diri Anda sendiri. Itu adalah resep yang paling bagus karena ini mengenai hidup Anda. Intensi Anda yang tahu adalah Anda sendiri, bukan leader Anda, bahkan bukan orang tua Anda. Maka ketika mengerjakan itu memang butuh self-reflexive, pemikiran ke dalam. Anda betul untuk kontemplatif ke dalam. Benar-benar jujur tanyakan pada diri sendiri apa pentingnya dari hal yang Anda dapat itu. Kemudian Anda naikkan kepada ke atas. Pertanyaan kedua, apakah akan selalu berujung pada kebermanfaatan atau pada Tuhan pencipta? Belum tentu. Kebanyakan iya. Itu adalah berhubungan dengan value. Value seseorang bisa berbeda, bukan berarti salah. Ada kok ketika di pemaknaan intensi paling atas tetap money yang keluar. Tetap ada. Tetap adalah materi. Itu adalah yang menjadikan dia hidup. Itu adalah yang menjadikan dia segalanya dalam hidup. Ada. Itu adalah value seseorang. Apakah salah? Buat orang itu value tidak pernah salah. Anda boleh bilang value-nya berbeda. Maka kalau misalkan teman-teman berani, cobalah untuk merekrut based on value. Ada lebih, ada kurang ya. Kelebihannya merekrut based on value adalah minim konflik.
value-nya sama, konfliknya apalagi. Ketika memotivasi dia pun teman-teman sudah tahu bahwa arahnya dia udah sama. Arahnya adalah menjadi manusia yang bermanfaat, contohnya seperti itu. Tapi ketika value-nya beda, maka yang teman-teman ikutin adalah berdasarkan value dia. Karena itu adalah tujuan yang ingin dia capai. Tidak bisa kita memaksakan value kita kepada dia. 80%, sebetulnya 80% ya kebanyakan mengarah ke kebermanfaatan sih. Tetapi ada beberapa orang yang money is everything. Nggak apa-apa, itu hidupnya dia. Maka ketika teman-teman ada di dalam satu tim, tahu value-nya dia adalah money, tahu value-nya teman-teman sendiri adalah mungkin adalah relationship, biasanya itu dua ya, relationship or money. Kalau di dunia kita itu disebutnya adalah omset gitu ya, omset atau hubungan baik. Value-nya beda. Ketika tahu value-nya beda pun teman-teman ekspektasinya sudah bisa diatur. Yang paling penting adalah itu. Tapi kalau misalkan, kok nggak sama sih value-nya, frustasi sendiri, itu salahnya teman-teman sendiri. Karena sudah tahu value-nya beda. Tapi dengan value yang beda, kita tetap bisa lebih fleksibel. Nggak apa-apa kan, nggak ada benar, nggak ada salah. Kalau memang value dia adalah achievement, it's okay. Yang dia kejar adalah tujuan dia sendiri. Nah, itulah yang perlu benar-benar dimengerti ya. Jadi ketika membuat segitiga tadi, clue-nya adalah jujur sama diri sendiri. Kalau misalkan mau dibuka kiri kanan satu tim pun, it's okay. Jangan ada judgement ya teman-teman ya. Wih gila lu berarti manusia omset. No ya teman-teman ya. Omset buat dia penting, it's okay. Omset buat kita nomor 2 yang penting relationship atau menjadi orang yang bermanfaat, it's okay. Nggak apa-apa kalau seperti itu. Oke. Tujuannya adalah jangan melabel dan kemudian kedua, sesuaikan dengan dia. Go. Ya. Apa pentingnya sih ketika kita udah tahu value itu, tapi pada kenyataannya di lapangan itu nggak works untuk nggak menghasilkan apa-apa. Untuk dia. Kita udah coba dan pada akhirnya juga tidak works gitu. Tidak Yes. works untuk Marta atau untuk dia? Yang bersangkutan tidak ada hasil apa-apa. Nah, Ketika udah tahu. ketika udah tahu seperti itu ya. Jadi sometimes gini, sebetulnya value adalah hal terpenting yang akan dia belain apapun untuk dilakukan. Sudah pasti. Value yang paling penting dalam hidup, dia akan apapun yang terjadi, dia akan lakukan, dia akan berjuang untuk itu. Kita bisa lihat perjuangan misalkan seorang kepala keluarga buat anaknya. Kalau value-nya dia adalah bagaimana supaya dia membuat anak ini bahagia, memberikan yang terbaik. Kerjaan apapun akan dia lakukan. Tapi kadang terjadi hambatan, betul ya. Ketika terjadi hambatan sebetulnya hanya ada dua kemungkinan sih. Satu, itu bukan value tertingginya dia. Kedua, memang value tertinggi, tapi masih ada the past yang belum selesai. Istilahnya adalah masih ada luka masa lalu belum selesai. Kalau seperti itu memang dia belum bisa maju dulu, perlu diperbaikin belakangnya dulu. Dan itu adalah tugasnya adalah di bidang counseling. Kalau teman-teman yang dapat kemarin one day workshop, bidang saya adalah bidang coaching sebetulnya. Jadi one day workshop kemarin adalah berbicara mengenai coaching, bagaimana mencapai tujuan. Bagaimana mengatasi hambatan di dalam diri tetapi bukan berupa luka masa lalu, bukan berupa seperti itu. Jadi perlu memang untuk istilahnya adalah kita bantu dia supaya dia bisa memperbaiki masa lalunya dulu. Berdamai dengan masa lalu dulu baru dia bisa maju. Kita bawa dia dari titik minus ke titik nol. Ketika dia sudah titik nol, saatnya kita bawa dia ke titik semaksimal mungkin yang dia bisa. Itulah yang kita sebut di dalam dunia coaching. Kapan jawab? Thank you. Oke. Ada lagi yang lain yang mau berbagi? Apakah ada yang mau berbagi? Siapa yang mau? Oh. Woi, si Erni, kasih tepuk tangan dong buat si Erni dong. Thank you Ya. waktunya. Jadi aku mau sharing. Waktu itu kita training kan hari Sabtu ya. Hari Sabtu juga. Nah, di hari Selasa, waktu itu aku sama Cuncun sempat prospek, kemudian kita closingin nasabah, preminya lumayan gede. Terus aku udah bilang sama nasabahnya, nanti ini clean cash kok, jadi nanti Jumat gitu paling udah bisa bayar. Aku bilang gitu. Jadi kemungkinan Kamis bisa di-approve, hari Jumat aku ke sini ya untuk proses bayar. Terus kemudian nasabahnya bilang oke, udah bilang oke waktu itu. Nah, terus pas Jumat kita telepon, kita mau ke sana. Terus nasabahnya bilang, kayaknya tak pikir-pikir dulu lah, kayaknya pending dulu, belum jadi ikut gitu. Terus aku langsung ngomong, loh kenapa? Ini murah loh, preminya ini murah banget. Ini
nggak mahal. Bayangin ya, untuk nilai segini kamu cukup bayar premi segini. Ya wes, tapi tak pikir-pikir nggak wes gitu. Ya udah akhirnya tutup telepon, sedih ya. Iya. Sedih. Nah, itu Jumat. Terus ternyata di hari Sabtu eh, kan diajarkan tentang auditori, tentang Visual. kinestetik dan visual gitu ya. Di sana itu aku langsung kayak dapat hikmat gitu. Terus oh iya ya, orang ini kan orang yang tipe kinestetik, ngapain aku kok bicara angka gitu. Jadi kayak bicara angka itu nggak masuk gitu loh buat nasabah itu. Akhirnya di Sabtu pulang Minggu. Hari Minggu akhirnya aku telepon lagi, terus aku bicara sama nasabahku, aku bilang bahwa sorry ya, aku enggak maksa kamu untuk closing. Tapi ingetan lagi waktu pertama kali aku prospek itu tujuannya untuk apa? Kan bikin supaya kamu tuh tenang. Mungkin uang itu enggak ada artinya buat kamu, tapi dengan adanya uang itu kamu bakalan tenang loh, karena nggak selamanya loh orang itu berada di posisi di atas gitu. Takutnya pada saat terjadi resiko itu kita nggak lagi posisi di atas. Jadi setidaknya dari polis ini bisa ngebantu banget gitu. Dan aku yakin one day kamu akan say thank you sama aku karena aku sudah menawarkan kamu produk ini gitu. Jadi membawa emosinya ya gitu. Akhirnya ya juga ya gitu. Akhirnya hari Selasanya kita ditelepon dan dibayar. Oke, thank you. Tepuk tangan dong buat Erni. Tapi saya jadi kepingin bertanya satu hal. Reminder. Ya, satu hal buat Jerry, jangan duduk dulu, Ci. Dari mana tahu dia orang tipe kinestetik? Ya soalnya Kenal sebelumnya udah. ya kenal sebelumnya. Terus Kenal kalau sebelumnya ngomong lama. itu pelan. Terus kalau ngomong itu digeret gitu. Orangnya tuh santai, lambat, santai. Terus apa ya? Kalau ngomong itu memang deep sih. Jadi jadi dia itu bukan dari angka, tapi dia lebih memikirkan iya ya nanti kalau ada apa-apa aku ini udah tua loh ya, anakku ini masih kecil juga nanti. Jadi lebih ke tujuan, Rasa. jadi bukan angka. Jadi yang diulik adalah rasa tenang tadi, teman-teman. Rasa tenang. Sempat perhatikan gerak bola mata? Enggak. Nanti next bisa diperhatikan. Jadi ketemu seperti itu ada. Nah, teman-teman gunakan pengetahuan-pengetahuan dalam aplikatif seperti ini. Memang nanti ketemunya di lapangan sih sebetulnya. Di lapangan atau dalam kehidupan sehari-hari, baru teman-teman akan, oh iya ini loh kemarin yang diajarkan. Tahu enggak kuncinya kenapa? Karena sebetulnya kemampuan itu sudah ada dalam diri teman-teman. Iya, betul. Sudah ada sebetulnya. Tugas saya hanya membangkitkan awareness-nya aja. Dan mengingatkan kembali. Iya. Kalau yang sudah berpengalaman lama seperti Ci Erni Koncuncun, biasanya adalah based on feeling. Orang bilang itu feeling, padahal itu sebetulnya bukan feeling. Data yang sudah ada sebelumnya. Kalau orangnya tipe seperti ini, saya masuknya seperti ini. Nah, dengan adanya pengetahuan seperti ini, membuat lebih efektif sama efisien. Oke, thank you Ci Erni. Ya. Bola matanya ke atas, ke bawah, ke atas. Sebenarnya visual tuh apa sih? Saya bingung. Kan mau belajar praktek nih. Iya. Visual tapi kok ke bawah? Apa dia pura-pura jadi perasa gitu kan? Jadi gini teman-teman. Visual, auditory, kinestetik adalah cenderungnya. Tetapi ketika ditanya, umumnya 80%, waktu itu orangnya ngomong apa? CR-nya biasanya akan lihat ke depan tapi kiri, karena dia mengingat suaranya. Pertanyaan saya tadi nggak spesifik sih. Kalau misalkan saya spesifikkan, Ci, pada waktu orangnya tanda tangan, orangnya bilang apa? Dia akan mengakses orang itu. Kemarin itu dia ngomong apa ya? Karena bagian kiri adalah untuk mengingat, maka dia akan mengingat adalah seperti ini. Kalau dia lagi berbicara dengan dirinya sendiri, dia akan kiri ke bawah. Contoh ya, tadi pertanyaan saya rubah, Ci, ketika closing tadi, apa yang kamu katakan kepada diri sendiri? Biasanya orang akan lihat ke bawah. Dia akan akses kiri bawah. Itu adalah self-talk. Kalau misalkan saya bilang, Ci, suka kemana? Ke pasir, ke pasir sih? Ke laut yang ada pasirnya. Coba rasakan, ke pantai ya. Coba rasakan berjalan, kakinya berjalan di atas hamparan pasir. Kalau orang itu benar-benar fokus, orang itu akan lihat ke kanan bawah. Karena itu ada untuk mengakses kinestetiknya dia. Nah nanti coba diperhatikan Ci yang kemarin ya. Orang ini nanti kalau kembali lagi closing yang ke sekian kalinya gitu ya. Coba mungkin perhatikan bola matanya. Ketika dia mengakses perasaan, dia akan mengarah ke kanan bawah. Ketika dia
mengakses, dia kepingin bicara dengan dirinya sendiri, dia akan akses ke kiri bawah. Dan itu dominan. Jadi untuk yang tadi atas, tengah, dan bawah itu adalah general. General, jadi adalah general. Kalau ditanya kemarin pakai baju warna apa, nanti tes-tesan seperti itu, jebak-jebakan ya nanti ya, buat belajar ya, jebak-jebakan. Marta, kamu kemarin minggu yang lalu pada waktu M3 pakai blazer warna apa? Nanti perhatiin matanya. Nah, yang susah adalah ketika teman-teman sama-sama menguasai. Oh, jadi kita menganalisanya ketika kita melemparkan pertanyaan, bukan pada saat tadi CUU tiba-tiba ngobrol kita nganalisa, bukan ya? Karena pada saat ngobrol tadi banyak yang dia akses. Iya, tadi Banyak sekali yang bingung dia mau akses. nganalisa apa di atas bingung tadi. Kalau teman-teman kepingin menganalisa orang lain adalah salah satunya ya dari bahasa yang dikeluarkan. Bahasa yang dikeluarkan, language, itu adalah hasil dari pikiran. Orang tipe visual kayak Cierni akan banyak pakai tampaknya, kelihatannya, fokus, jelas, dan lain sebagainya. Karena visual. Tapi kalau yang auditory, itu kenceng, rendah, pitch-nya tinggi ya nadanya, itu akan dia perhatiin. Kalau yang auditory. Kalau yang kinestetik, rasanya, aduh kok rasanya hidup ini berat ya. Aduh kok dadaku kayak ada yang menekan, rasanya tidak enak. Nah itu adalah orang kinestetik. Nah itu sekilas ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke. Teman-teman, saya mau putarkan satu video yang kemarin ya. Kita mau tes teman-teman dapat apa. Oke. Ini ikonik sekali teman-teman. Pengalaman sekali seumur hidup dari seorang Chuck Norris. Filmnya adalah The Way of Dragons. Ini lebih serem dari demo hari ini loh teman-teman. Lebih serem ini. Iya, sampai sini adegannya ya. Serem banget. Teman-teman bahwa kalau lihat dan perhatikan itu betul-betul akan mencekam. Tapi bedakan dengan yang ini teman-teman. Nah, coba benar-benar teman-teman lihat kemudian berasa apa sih ketika melihat tontonan seperti ini? Too sweet. Kalau yang bilang geli, insecure, itu ada mengakses pengalaman masa lalu juga bisa atau data ya. Oke, pelajaran apa yang teman-teman dapat dari dua video ini? Background lagu? Respon? Sudut pandang? Suasana? Masih kurang tepat? Ada satu yang paling tepat? Apa kira-kira? Apa yang tadi berubah? Boleh dipresisikan suasana itu berupa apa? Dalam hal ini? Berarti berubah audio ya? Audio. Jadi pelajarannya adalah ini teman-teman. Apa yang kita dengar dari luar dan juga apa yang kita perkatakan kepada diri sendiri itu pasti akan mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Yang nanti pada akhirnya akan menentukan tindakan dan ucapan kita. Ini adalah main course kita hari ini. Apa yang kita dengar dari luar dan apa yang kita perkatakan kepada diri sendiri pasti pengaruh ke pikiran dan perasaan kita. Pada akhirnya nanti pengaruh kepada ucapan dan tindakan kita. Jadi kelola pikiran dan perasaan kita agar kita mampu menentukan tindakan dan ucapan yang kita inginkan dalam mencapai tujuan. Teman-teman, saya kasih satu kalimat, coba teman-teman renungkan. Banyak orang berakhir dengan tindakan yang sebetulnya tidak dia inginkan. Betul? Hari ini aku mau semangat. Itu adalah tekad dari awal. Dan ternyata yang terjadi ketika sampai kantor dia tidak semangat. Hari ini akan berusaha tidak marah. Tetapi yang terjadi adalah marah. Pertanyaannya adalah siapa yang menguasai siapa teman-teman? Tuan rumah dari hidupmu siapa? Apakah dirimu sendiri ataukah ternyata orang tadi itu yang nyenggol di lift, yang nggak sengaja kesenggol minuman tumpah? Kalau sampai itu mempengaruhi, berarti tuan rumahnya orang itu. Panggil kembali orang itu dan belajar dari dia. Tanyakan bagaimana kamu begitu hebat bisa menguasai hidupku sepanjang hari ini.
Tetapi ketika teman-teman mampu kejadian di luar apapun yang terjadi, teman-teman mampu berpikir, kemudian menghasilkan tindakan yang diinginkan, teman-teman adalah tuan rumah buat dirimu sendiri. Dan itulah yang menentukan keberhasilan kita. Berapa kali ditolak orang, ada agent yang sudah berpengalaman, kalau dalam bahasa Surabaya, menter bilangnya seperti itu ya. Apakah dia mengalami hal yang lebih ringan? Enggak. Maybe lebih berat penolakannya. Tetapi dia bisa mengolah pikiran perasaannya sedemikian rupa sehingga tidak mempengaruhi next prospek berikutnya. Banyak ya, 10:1 kalau buat agen-agen yang baru seperti itu ya. Prospek pertama ditolak ya kan, prospek kedua tanya istrinya, prospek ketiga sudah bayar kemudian cancel, prospek keempat sudah bayar semua, dia punya medical nggak lolos. Prospek keenam, ternyata saudaranya agent juga. Ada berbagai macam penolakan. Orang bilang kegagalan. Tapi perlu teman-teman maknai kegagalan dengan satu kata adalah kegagalan itu adalah bukan karena hasil, tetapi karena belum menemukan cara yang tepat. Jadi 1-9 tadi, itu bukan gagal caranya, bukan salah. Caranya belum tepat, ketemunya yang tepat di yang ke-10. Itulah cara memaknai satu kegagalan teman-teman. Banyak orang bilang, waduh gagal aku hari ini. Gagal capai target. Sebetulnya teman-teman bukan gagal capai target. Katakan kepada dirimu sendiri, aku belum berhasil untuk capai target. Jadi hati-hati juga dengan apa yang kita perkatakan kepada diri sendiri. Kadang-kadang guyonan sih, mati, aku mate ya. Nah itu hati-hati teman-teman kalau seperti itu. Aku ini memang paling suwe, apes. Hari ini tuh hari yang apes. Nah ketika itu dikatakan, itu yang akan terjadi. Teman-teman tahu bahwa perkataan kita ini punya kuasa. Karena apa yang kita perkatakan lama-lama itu akan menjadi suara yang terus berdengung di dalam. Nah teman-teman perlu hati-hati dengan seperti itu. Oke, next. Siapa yang pernah dengar red card theory? Ada? Oke, sekarang saya kasih contoh. Dalam perjalanan tadi dari rumah teman-teman menuju ke kantor U Agency, ada berapa banyak mobil warna merah yang teman-teman lihat? Ayo, ada? Ada? Tidak perhatikan. Ada yang pernah lihat? Ada yang lihat? Berapa? Kira-kira aja. 2. Ada lagi yang lain? Gak ingat? Oke, sekarang pertanyaannya saya rubah. Besok, oke? Besok ketemu lagi kan di kantor teman-teman kan? Nanti laporannya ke Cierni. Untuk besok ya, untuk setiap mobil merah yang teman-teman lihat, dapat angpau goban seperti tadi. Kira-kira teman-teman besok laporannya ke Cierni banyak gak yang melihat? Banyak pasti teman-teman. Betul kan? Banyak pasti. Nah, keliling Surabaya bahkan dipelototin semua gitu kan ya. Nah, teman-teman sebetulnya hal ini sering terjadi. Ada yang tahun ini atau tahun lalu yang sudah tercapai beli mobil? Ada nggak? Coba pengalaman pribadi. Ada? Beli mobil tercapai? Pernah tercapai beli mobil impian? Pernah. Cierni ya, boleh contoh ya. Anggaplah mobilnya ada Ci. Mercy betul ya Ci ya. Oke. Pada waktu sebelum mencapai beli mobil Mercy itu dengan tipe yang sama, saya nggak tahu tipenya, tipe A deh, spesifik sekali. Sebelumnya ingat nggak kalau secara nggak sadar lebih sering lihat mobil itu? Iya, betul kan? Apa yang teman-teman inginkan, teman-teman akan lebih sering melihat. Itu adalah kalau di dalam bahasa kerennya red card theory. Tapi sebetulnya itu sudah ada di dalam hidup teman-teman. Kok ketemunya mobil itu lagi ya? Kok ketemunya mobil yang kepingin aku beli ya? Oh lama-lama gue beli juga kan gitu kan ya. Nah ya kan. Nah teman-teman hal ini adalah bisa kita ubah menjadi hal yang sengaja dalam hidup. Bisa kita rubah jadi hal yang sengaja dalam hidup. Orang awam bilang adalah fokus. Karena ternyata pikiran kita ini luar biasa banget teman-teman. Ada satu perkataan yang bagus. Nah, ini adalah dari Neurosemantic Presupposition. Anggap aja ini adalah ayat ajaibnya dari ilmu neurosemantic yang berbunyi seperti ini. Energy flow where attention goes as directed by intention. Energimu, fokusmu, usahamu akan jauh lebih besar dan mengalir di mana perhatianmu, attentionmu itu ada, dan perhatianmu itu adalah dibumbui atau digerakkan oleh intensimu. Maka kita lakukan pemaknaan intensi di One Day Workshop yang 1 bulan yang lalu. Intensilah
pasti punya maksud dong. Kalau dalam tadi yang red card teori, intensinya apa teman-teman? Yang mana tadi? Besok 50.000 itu adalah intensinya. Intensinya sudah jelas, perlu ada reward buat diri kita juga. Kemudian intensi itu akan menggerakkan atensi. Atensinya langsung antenanya muncul dong seperti itu. Gua cari ini mana yang mobil merah. Dan disitulah energi Anda ada. Fokus Anda ada di sana. Nah teman-teman boleh ini nanti difoto dan direnungkan. Bahannya saya tinggal pula nanti. Bahwa energy flow where attention goes as directed by intention. Maka pertanyaannya adalah intensi apa yang teman-teman bawa dalam setiap goal kalian. Kalau sekedar goal, apalagi goalnya ikut-ikutan, tidak ada intensinya, maka teman-teman akan sulit tercapai. Saya nggak bilang tidak mudah, benar-benar saya pakai kata-kata sulit. Supaya teman-teman tertancap bahwa memang sulit sekali. Hampir nggak mungkin kalau misalkan kita nggak punya namanya intensi. Nah teman-teman belajar ya kemarin ya, ada kata-kata tidak mudah, sulit. Hari ini saya bilang kata sulit saya tidak bilang tidak mudah, tapi benar-benar saya bilang sulit karena saya punya tujuan. Supaya teman-teman benar-benar mengerti bahwa, wih gila ini nggak mungkin. Benar-benar nggak mungkin deh kalau seperti ini. Kalau nggak punya intensi nggak mungkin deh mencapai tujuan. Aku Heru mau mengulang Yes. sedikit confirm. Jadi kalau dari case-nya Koheru, Intention, intensinya itu oke, intensi. 50.000. Kalau Ya. atensinya itu mobil merah itu. Ya. Ketika intensinya ada, atensinya ada, disitulah energi ada. Iya. Oh, oke, thank you. Paling gampang gini, ada intensi, ada atensi, antena Anda pasti cari, betul? Intensi, atensi, antena deh lebih gampang, oke? Akan cari kemana itu, termasuk di dalam pekerjaan teman-teman. Ketika tujuannya sudah jelas, intensinya sudah jelas, orang bilang, apapun harganya teman-teman akan bayar. Ditolak orang berapa kali? Ya mungkin ditolaknya 7 kali, bangunnya 8 kali gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Lanjut? Lanjut ya. Oke. Yuk kita main sebentar. Teman-teman, saya minta ditaruh semua hal-hal yang bisa mengganggu dari konsentrasi teman-teman. Taruh semua, kakinya jangan disilangkan seperti biasa. Ambil posisi paling rileks buat teman-teman. Oke. Lampunya nggak usah digelapin ya, karena bukan sinema gitu ya. Oke deh teman-teman, yuk konsentrasi teman-teman. Ambil sikap yang paling rileks dan tutup mata teman-teman. Saya akan hitung dalam hitungan mundur. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
5, 4, 3, 2, 1. Buka mata teman-teman. Yes. Teman-teman, ketika tadi ada sekitar 4 menit 33 detik teman-teman hening. Apakah ada yang mendengar suara yang lain? Apa yang didengar? Di Ernie apa yang didengar? AC. Yang lain? Apakah ada dengar suara yang lain? Suara masjid. Ada lagi? Centing dari? Oh, ada yang suara dari sini ya. Ada lagi yang lain? Suara denting, suara masjid, suara AC, suara angopan juga. Oke, itu juga termasuk suara. Ada lagi yang lain? Mendengar suara dari dalam diri sendiri, apakah ada? Berdoa. Betulan, Pak. Ada lagi yang lain? Suara lagi yang lain? Oke, cukup ya 3 suara itu ya. Ada suara AC, ada suara masjid ya, suara azan ya disebutnya ya. Ada suara juga denting-denting, oke. Nah, teman-teman, pada sesi dari awal sampai akhir, sebetulnya suara itu ada atau enggak? Suara yang tadi teman-teman dengar. Sebetulnya ada, tetapi tidak pernah kita sadari. Kenapa? Karena atensi teman-teman sedang ke saya. Tetapi suara itu tetap ada, teman-teman. Maka itu adalah satu bukti bahwa ketika kita fokus, sebetulnya hal-hal yang lain itu tidak menghilang begitu aja. Tetap ada, teman-teman. Tetapi kemana kita memfokuskan diri kita, disitulah kita akan dapat. Maka ada satu kata-kata bijak. Teman-teman perlu mencari, maka teman-teman akan mendapat. Pernah dengar seperti itu ya? Bahkan teman-teman teman-teman perlu mengetuk pintu supaya pintu itu dibukakan buat teman-teman. Perlu ada usaha dari kita, teman-teman. Ketika mencari, maka teman-teman akan mendapat. Sama juga di dalam training maupun di dalam bisnis teman-teman. Ketika fokus, intensinya kuat. Datang ke setiap training apapun itu yang diadakan. Intensinya adalah, aku mau dapat sesuatu yang berguna buat bisnisku. Aku mau menambah resources dalam diriku. Ketika teman-teman membawa intensi seperti itu, gangguan apapun lewat teman-teman. Apa yang teman-teman cari, teman-teman akan dapat. Tetapi banyak dari kita yang intensinya tidak disiapkan. Datang-datang, oke? POP pun datang-datang seperti itu. Tapi tidak ada, istilahnya gini, kok nggak kena ya? Kadang-kadang bilang seperti itu kan. Baik dalam pekerjaan, sometimes di dalam beribadah pun seperti itu. Nggak dapat apa-apa aku. Sebetulnya bukan salah siapapun, tapi diri teman-teman yang tidak mempersiapkan diri untuk intensi yang kuat. Buktinya adalah ada semuanya itu sebetulnya teman-teman. Tinggal teman-teman mau atau enggak. Apalagi kalau aplikasi dalam dunia bisnis kita adalah, kalau kita lihat dunia asuransi tidak pernah kekurangan yang namanya klien maupun partner sejauh teman-teman mau mencarinya. Tapi kalau nggak cari ya nggak ada teman-teman. Intensimu kemana? Ketika intensinya kuat, jalan terbuka. Maka lihat kan banyak orang juga yang sudah legend istilahnya seperti itu kan, 20 tahun, 25 tahun, tetap bisa berkibar, tetap bisa konsisten, intensinya kuat. Bukan karena dia hebat sebetulnya teman-teman, tapi karena intensinya dia kuat. Oke, semoga itu teman-teman bisa membantu. 4 menit 33 detik teman-teman boleh search di dalam Google. Ini adalah sebetulnya karya dari John Cage. Seorang pianis, seorang yang hebat, keturunan Polandia, kebangsaan Amerika. Dia sering sekali eksperimen, karyanya sudah terkenal di mana-mana. One day, dia mengadakan satu konser besar, dia sudah siap di depan pianonya, orkestra sudah siap semua, dan dia mulai dengan 4 menit 33 detik tanpa memainkan instrumen apapun. Di saat itulah karyanya ini melegenda. Coba cari nanti di Google. Di saat itulah ternyata audiensnya baru bisa menyadari bahwa mereka baru bisa mendengarkan suara-suara di sekitarnya ketika mereka hening, teman-teman. Masih ingat satu kata-kata dari saya waktu di One Day Workshop? Have time to meet yourself. Meetinglah dengan diri Anda sendiri. Sometimes kita perlu teman-teman untuk diam sejenak seperti itu, mendengarkan apa yang mau dikatakan oleh diri teman-teman kepada diri Anda sendiri. Di dalam diri teman-teman ini kan ada banyak sisi disebutnya seperti itu kan. Ada sisi sebagai seorang agen asuransi, ada sisi sebagai seorang ibu, ada sisi sebagai seorang leader. Teman-teman perlu untuk mendengarkan dengan seksama mengenai diri sendiri. Meetinglah dengan diri Anda teman-teman. Selain meeting dengan tim Anda. Oke, ya lanjut deh. Nah,
Ini hal-hal yang penting. Di mana nih teman-teman? U-Agency ya. Saya sengaja cari itunya ya. Sampai petanya ketemu. Wah, Jalan Tunjungan Plaza Shopping Mall U-Agency. Ini adalah peta teman-teman. Apa hubungannya teman-teman? Teman-teman masih ingat satu, saya bilang ayat yang bagus deh ya, seperti itu ya. Satu perkataan yang bagus, the map is not the territory. Nggak usah secanggih itu teman-teman. Cukup perlu tahu aja. Yang penting bawahnya teman-teman tahu. Bahwa persepsi bukanlah realita. Persepsi teman-teman bukanlah realita. Artinya seperti ini teman-teman. Apa yang teman-teman pikirkan mengenai orang lain atau mengenai segala sesuatu tidaklah sama dengan kenyataan sebetulnya. Karena teman-teman hanya bereaksi terhadap dunia internal teman-teman aja. Apa yang teman-teman pikirkan belum tentu sama dengan apa yang kejadian yang sebetulnya. Contoh sederhana ya. Ketemu nih sama orang. Orang ini katanya orang lain, orangnya menjengkelkan. Teman-teman ketemu, jangan ketemu sama si A tuh calon nasabah, lu ketemu itu orangnya reseh, seperti itu. Itu adalah info dari luar. Kemudian teman-teman ketemu. Ini contoh aja ya Pak ya. Ketemu misalkan dengan Bapak yang ini. Yang ada dalam pikiran teman-teman apa? Reseh. Padahal belum tentu loh orangnya reseh. Bisa jadi dia orangnya baik. Itu sangat berguna banget buat teman-teman supaya tidak mudah untuk terjebak di dalam sesuatu yang teman-teman juga even nggak tahu. Hanya dengar dari luar. Jadi sebetulnya setiap orang merespon terhadap apa yang ada di dalam pikirannya dibandingkan dengan apa yang sebenarnya. Pertanyaannya bagaimana cara untuk tahu sebetulnya? Ya, teman-teman ketemu, have conversation with him, maka baru tahu benar nggak orang itu seperti yang dikatakan orang lain atau enggak. Jadi tidak mudah untuk terjebak di dalam asumsi. Wih, misalkan produk ya, wah jangan jual produk misalkan PCA atau apa, itu produk yang sulit dijual. Itu adalah menurut orang lain, belum tentu menurut teman-teman benar. Jadi perlu sekali untuk teman-teman mengetahui bahwa jangan sampai terpengaruh oleh sesuatu yang di luar sebelum teman-teman memang betul-betul mengalami. Nah, ketika saya bilang bahwa saya ke U-Agency, yang namanya peta ini tidak menggambarkan kantor ini. Saya tahu kan, oh nanti kalau sudah dekat Tunjungan Plaza, maju lagi, ada gambarnya di sini U-Agency. Tetapi pertanyaan saya, ini kan peta. Di peta ini teman-teman bisa melihat ruangan ini nggak? Nggak bisa, ini cuma representasi aja, gambaran aja kalau kantor U-Agency adanya di sini, di dekat ini. Tapi tidak menggambarkan keadaan sebetulnya. Nggak ada tuh di sini, nggak lihat di sini fotonya Ko Chun Chun juga. Nggak kelihatan di sini fotonya Ciari, nggak kelihatan. Ini gambaran doang teman-teman. Maka dari itu, apa yang kita lihat hanyalah persepsi. Teman-teman, belum tentu betul. Yang paling betul adalah menurut orang itu sendiri. Jadi kalau tadi contohnya orang itu menjengkelkan adalah betul menurut orang itu. Belum tentu betul menurut teman-teman. Ini akan banyak sekali menghindarkan teman-teman dari miskomunikasi. Baik terhadap tim maupun terhadap calon nasabah. Kalau dalam bahasa kerennya adalah know nothing. Anggap teman-teman nggak tahu apa-apa tentang orang itu. Karena kalau sudah dikasih tahu betulan, bisa mempengaruhi pikiran dan perasaan. Tuh orang bisa ngambil gede, big case. Tapi orangnya sulit banget. Janjiannya ketemu juga sulit. Kalau udah ketemu juga bulat aja. Pengaruh nggak kepikiran perasaan teman-teman? Pengaruh. Lebih better teman-teman know nothing. Itu kan menurut dia. Menurut mapnya orang itu. Bukan menurut mapnya teman-teman. Maka know nothing aja. Ketemu sama dia dan lakukan yang terbaik. Hasilnya kan jauh lebih efektif teman-teman daripada sudah punya yang namanya persepsi, asumsi, apalagi itu dari orang lain. Katanya, termasuk katanya asuransi itu cuma nipu. Itu kan katanya, betul ya. Dan kebanyakan calon-calon nasabah teman-teman dapat itu ada dapat dari orang lain. Ayo coba tanyain, pernah nggak punya pengalaman pribadi? Enggak sih, katanya papa saya. Nah, kan seperti itu, katanya teman saya. Nah, maka know nothing aja teman-teman. Know nothing ya. Know nothing itu bukan berarti gini teman-teman ya. Know nothing nggak tahu apa-apa produknya, bukan gitu loh ya teman-teman ya. Know nothing adalah tidak menganggap tidak tahu apa-apa mengenai persepsi orang lain terhadap orang itu. Murni aja. Nah, coba nih perhatiin teman-teman ya. Ini gambarnya, videonya. Dagingnya tebel.
kejunya juga meleleh. Iya, ya lentur seperti itu ya. Jatuh bisa seperti itu. Tebel lagi ya, double cheese aja segini. Ada yang pernah beli sesungguhnya? Hasilnya gimana? Jujur ya teman-teman ya, tadi saya mau bawa ke sini cuma gara-gara kena yang namanya demo, saya nggak jadi. Saya mau bungkusin buat teman-teman untuk membuat teman-teman mengerti bahwa the map is not the territory, the menu is not the meal. Oke? Jadi itu adalah mengatur ekspektasi teman-teman. Apa yang ada dalam pikiran kan, apalagi dikasih video seperti ini, waduh nanti kalau datang itu tebel dagingnya, kejunya meleleh, begitu digigit, waduh rasanya enak banget, ternyata dapatnya adalah ceper ya. It's the menu is not the meal, sama dengan the map is not the territory. Berguna sekali nanti buat teman-teman untuk menghadapi aktivitas sehari-hari teman-teman. Nah ini ya, kita tidak melihat dunia sebagaimana adanya, melainkan sebagaimana kita ingin melihatnya. Terbukti tadi adalah ketika Chuck Norris dengan Bruce Lee. Tidak melihat dunia sebagaimana adanya, tapi sebagaimana kita ingin melihatnya. Mungkin ada pengalaman di masa lalu, aduh gua geli deh kalau lihat orang seperti itu. Nah ya kan, apalagi cowok sama cowok, nah geli, ada data sebelumnya. Itu akan pengaruh teman-teman. Itu yang dilihat. Nah, manusia merespon bukan berdasarkan dunia eksternal, melainkan berdasarkan dunia internal. Ini penting banget teman-teman. Kita hidup di dua dunia, wah kerennya gitu ya. Dunia pertama adalah dunia yang ada dalam pikiran. Itu jauh lebih penting. Maka selalu ada bilang, perbaharilah pikiranmu setiap hari. Pikirkanlah semua yang sedap, semua yang benar, semua yang baik-baik, pikirkanlah semuanya itu. Kenapa? Positif boleh dibilang seperti itu. Karena kita bereaksi terhadap dunia internalnya kita, teman-teman. Bukan berdasarkan dunia eksternal. Itu yang perlu diperhatikan. Teman-teman tahu prinsip 90-10? Bahwa hanya 10% dari kejadian yang terjadi dalam hidup kita yang mempengaruhi hidup kita. Tapi 90% ditentukan bagaimana kita bereaksi atau merespon terhadap apa yang terjadi. Ulang ya, prinsip 90-10 adalah dalam hidup kita hanya 10% yang ditentukan oleh hal-hal yang ada di luar diri kita. Tetapi 90% apa yang terjadi dalam hidup kita ditentukan oleh bagaimana kita memberikan respon terhadap kejadian-kejadian di luar. Maka betapa pentingnya kita punya satu kemampuan, keterampilan, punya skill untuk mengelola pikiran dan perasaan kita. Oke. Next. Nah, menu. Menu utama hari ini teman-teman. Ingat ya gambar ini kemarin ya, one day workshop ya, lihatnya kan, siapa yang lihatnya sudah, bulat atau simple. Hari ini kita ulang lagi. Hari ini saya simpelkan betul-betul buat teman-teman. Teman-teman perlu untuk teman-teman kuasai cara kerja pikiran manusia. Minimal tahu dan hafal. Oke? Dimulai dari satu kejadian. Kejadian adalah hal-hal yang di luar, itu disebutnya adalah kejadian. Di luar diri kita. Masuk ternyata nggak langsung jadi perilaku. Tapi ada yang namanya proses berpikir. Mikir dulu. Ini adalah yang sentral. Kata-kata yang keluar, perilaku yang keluar adalah hasil dari berpikir. Maka penting nggak berpikir kira-kira? Karena kejadiannya adalah seperti ini. Ada dua orang yang mengalami kejadian yang sama, tapi responnya berbeda. Sering dengar seperti itu? Anggap di dunia kita deh ya. Agent A dan agent B menghadapi orang yang sama. Anggap aja pemilik toko. Itu kan paling apal kan sama agent kan. Bahkan dia bisa terangin rekening yang ABC zaman dulu kan. Sini gua balik kok, dia terangin agentnya bengong kan. Karena satu hari didatengin berapa orang. Anggaplah agent A dan agent B masuk ke tokonya Ko Asyong. Nah, seperti itulah ya. Ko Asyong ini kaya banget, tapi jurus banget juga. Setiap yang masuk ada yang diusir, ada yang kelempar sapu gitu ya. Nah, pokoknya dikenalnya seperti itu. Agent A masuk menghadapi orang yang sama, keluar lemes teman-teman, kapok lagi, nggak mau deh canvassing. Tapi agent B masuk, keluar, ditolak juga sama Ko Asyong. Mungkin lebih dikata-katain lagi. Tapi agent B ini keluar, besoknya dia masuk lagi ke toko yang sama, bahkan ke toko sebelah-sebelahnya. Kejadian yang sama, tapi mengakibatkan perilaku yang berbeda. Pertanyaan saya, apa yang berbeda di situ? Respon? Ya, responnya, respon adalah masuk di sini ya, perilaku ya. Memang pasti beda, karena terbukti dia kemarin, besoknya dia prospek lagi. Tapi apa yang berbeda di situ? Pasti cara berpikir.
cara dia memaknai penolakan tersebut. Paling gampang adalah penolakan berarti tidak mungkin closing. Mungkin agent A bilang seperti itu. Tapi agent B mungkin punya pemikiran yang berbeda. Dia kasih makna yang berbeda. Penolakan hanya akan menjadi penundaan sejauh saya tough adalah makna yang dia berikan. Proses berpikirnya beda, teman-teman. Maka perilakunya pasti beda. Betapa pentingnya kita menguasai proses berpikir. Tapi ini tidak sesederhana ini. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Nah, ternyata kalau dijabarkan lebih lengkap, kejadian yang tadi itu masuknya lewat panca indera, betul? Apa yang kita dengar dari orang lain, apa yang kita lihat ekspresi wajahnya. Masuk dulu ke filter, teman-teman. Jadi difilter dulu. Sesudah difilter, barulah di sini terjadi proses berpikir. Proses berpikir itu teman-teman boleh umpamakan seperti ini. Ketika teman-teman lihat satu kejadian, maka sebetulnya pikiran teman-teman itu seperti sebuah layar teater, ditampilkan ulang. Biasanya kita bilang mengingat-ingat seperti itu. Satu kejadian yang terjadi, teman-teman biasa tampilkan di dalam pikiran teman-teman. Memang nggak kelihatan ya, tetapi kan teman-teman ingat tuh, oh pada waktu dia nolak, wajahnya seperti ini. Seakan-akan seperti memutar film. Dan itu adanya di dalam pikiran teman-teman. Itu namanya adalah representation. Bentuknya nanti ya ada audionya, ada rasanya, mungkin aduh rasanya masih kesel kemarin. Itu ada timbul kembali di dalam diri teman-teman ketika menampilkan film dalam pikiran teman-teman. Masih kesel nih, masih sebel istilahnya sama orang itu. Masih ingat itu matanya meliriknya, aduh gitu kan. Nah itu masih terbayang seperti itu, terutama yang visual seperti itu ya. Kalau yang auditori terdengar nada suaranya nggak enak banget ya, bikin bete. Atau kalau yang kinestetik bilang, gue masih belum bisa ngelupain rasa ininya, rasa kesel gue. Nah itu adanya di sini semua teman-teman. Itu adanya adalah di proses berpikir itu. Kemudian masih ingat kemarin ditambahi lagi dengan yang namanya postur tubuh. Ketika sedang ditolak, kemudian teman-teman balik ke kantor, jalan dari sini nih, ketemu sama Ci Erni gitu ya, jalan dari sini udah habis ditolak, kemudian jalannya dia gini. Pasti dong. Bayangkan dengan orang yang agent B, dia closing. Wah, jalannya sudah kayak di atas awan gini ya. Beda. Jadi yang namanya fisiologi pasti pengaruh, teman-teman. Hal yang terjadi pasti mempengaruhi juga fisiologi dan membentuk yang namanya ini. Ini hal yang baru yang teman-teman pelajarin adalah yang ini nih, teman-teman. State ini yang hari ini kita belajar menu yang baru dari yang kemarin. Oke, jadi apa yang terjadi di proses berpikir ditambah dengan postur tubuh itu menghasilkan satu kondisi tertentu. Sorry teman-teman, saya nggak bisa terjemahkan state itu ke dalam bahasa Indonesia. Tapi saya bisa kasih akronimnya supaya teman-teman gampang ya. Boleh pinjam ini? Spidol? Oh sorry, nggak kelihatan saya. Ini teman-teman, ketika dicari dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tidak ada yang pas. Maka saya paling gampangnya gini deh. Kita pakai istilah yang paling banyak dipakai dalam dunia asuransi ya. Ini adalah PET, PET. Anggap aja seperti PET scan. Oke. P-nya ini adalah pikiran plus perasaan. Oke. E-nya ini adalah emosi. T-nya ini adalah tubuh. Ini semua bekerja sama membentuk state. Jadi state itu adalah kondisi PET, kondisi pikiran, perasaan, emosi, tubuh pada situasi tertentu yang teman-teman alami. Contoh paling gampang, ketika tadi nyanyi We Are Number One, state apa yang teman-teman rasakan? Semangat itu contoh state. Semangat betul. Kalau misalkan tadi, nah ini nggak usah dicoba deh ya, kalau coba pasti hasilnya akan sama. Ketika tadi nyanyiin We Are Number One, jangan berdiri, duduk aja. Mau dicoba? Teman-teman akan merasakan hal yang beda. Rasanya kurang pas. Betul? Kemudian oke deh berdiri. Jangan tepuk tangan. Nyanyi aja We All Share the Same. Kurang pas juga gitu ya. Atau tambah lagi beatnya deh. Nah kan ada tuh zaman-zaman dulu keluar yang lebih ngebeat ya, Coach Junjun, yang lebih ngebeat. Waduh, ini kan kadang agak lemes. Tapi ketika lemes, tepuk tangannya lebih cepat. Itu adalah salah satu bukti bahwa apa yang kita lakukan di fisiologi itu pengaruh ke state kita. Ada dong yang bawa mobil suka dengerin lagu-lagu tertentu kan? Kalau mau prospek biasa denger lagu apa?
State apa yang muncul? State apa yang muncul? Ketika dengar lagu rohani, state apa yang muncul? No, bukan tujuannya. State yang muncul, apa yang dirasakan di pikiran, perasaan, emosi tubuh ketika dengar lagu itu sebelum prospek. Berserah, bersyukur. Itu adalah state, teman-teman. State berserah, state bersyukur. Intensinya adalah untuk iya, nah, teman-teman mulai ngerti ya. Intensinya adalah untuk closing, teman-teman. Tapi perlu Alex perlu untuk mengatur fisiologinya. Supaya apa? Menghasilkan state yang berguna untuk closing, untuk intensinya tadi. Ini diatur ya fisiologinya. Ini ya diatur enggak proses berpikirnya? Ayo, pernah enggak ngatur proses berpikir ketika sebelum bertemu dengan calon klien atau calon partner, teman-teman? Gimana caranya? Jadi saya ini orang yang dapat gampang jeplak. Gampang jeplak, oke. Supaya lebih ngerem untuk ngomong. Jadi lebih banyak mendengar. Oh, maksud saya bukan seperti itu. Ketika ini lagi di mobil nih, bayangin ya, Alex lagi nutup mobil, duk, pencet lagu rohani. Oke, biasanya tentang berkat seperti itu ya. Atau tentang berserah, kalau misalkan sudah ini nggak tahu ngambil, nggak tahu enggak, ya bilang aja berserah kehendakmu yang jadi, seperti itu ya. Tetapi cara teman-teman untuk mengatur ini adalah teman-teman boleh bayangkan wajah si klien itu adalah ketika tanda tangan. Wajahnya dia puas. Itu adalah cara untuk mengatur proses berpikir. Kalau mau yang closing loh ya. Kalau yang mau nggak closing, bayangkan mukanya sebel ya teman-teman. Itu akan pengaruh state-nya kan. Waduh, berarti kayaknya nggak berhasil ya seperti itu. Maka pintar-pintarlah untuk mengatur representation internal plus fisiologinya untuk menghasilkan state. Marta. Teman-teman kalau mau tanya nggak apa-apa langsung disela ya. Langsung aja angkat tangan, nggak perlu nunggu sampai selesai. Keburu lupa nanti Oh, biasanya. Heru, Ya. mau tanya Oke. hubungannya dengan yang sebelumnya tadi burger. Burger. Kan Heru Oke. kan ngajarin tadi bahwa ketika kita belajar untuk menjaga ekspektasi. Ya. Sedangkan yang sekarang Heru Ya. mengajarkan untuk membuat ekspektasi. Yes. Itu Betul. gimana? Aku belum bisa menerima. Ini pertanyaannya bagus banget. Thank you. Teman-teman ingat ya, kita punya pikiran sebagus apapun, sehebat apapun teman-teman mau ngata-ngati pikiran adalah sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Tetapi tidak pernah bisa melebihi pencipta kita. Yes. Maka perlu ada yang namanya, boleh enggak berharap? Boleh enggak punya mengusahakan segala sesuatu itu terjadi seperti yang kita inginkan? Perlu dilakukan. Tapi saya perlu jujur teman-teman, hasil terakhir bukan di tangan kita. Tapi minimal dengan teman-teman menggerakkan apa yang ada dalam tubuh teman-teman, minimal itu akan membuat kemungkinan closing akan semakin besar. Dibandingkan dengan teman-teman pilih state yang salah. Walaupun terlihat benar. Udahlah, kehendak Tuhan. Kemudian prospeknya asal-asalan juga. Tidak menggunakan seperti ini. Nggak asal-asalan deh, apa adanya. Tidak menggunakan kemampuan seperti ini. Kemungkinan closingnya juga kecil teman-teman. Pandanglah itu sebagai tanggung jawab kita. Pikirannya sehat loh. Banyak orang pikirannya dia kepingin berpikir baik tetapi nggak mampu. Mungkin ada dari keterbatasan fisik. Sayang sekali. Kita yang sehat kita perlu bertanggung jawabnya lebih. Nah, pernah ketika dilakukan dengan cara ini, Ya. terus kemungkinan tidak closing itu kan ada. Ada. Nah, setelah itu drop langsung. Oke. Setelah itu drop. Nah, itu gimana itu? Ketika menemui satu hasil teman-teman ya, jadi gini, itu akan ada satu emosi yang timbul. Drop itu adalah emosi yang timbul. Sedih, kecewa, aduh nggak jadi closing, seperti itu ya. Betul. Ya. Teman-teman perlu untuk itu. di proses berpikir ini tidak hanya bicara mengenai suara yang terdengar, gambar yang terlihat, tidak hanya bicara mengenai itu, ada satu hal bicara mengenai pemaknaan. Jadi teman-teman perlu memaknai. Ketika nggak closing, oke, contoh deh ya Marta mungkin ya pernah mengalami atau teman-teman yang lain. Ketika nggak closing, saya mau tanya pada Marta, apa makna yang Marta berikan terhadap tidak closing orang itu? Makna yang Marta berikan. Dia nggak punya agent sebaik dan seuhui Marta. Oke, kasihan ya maksudnya dia tidak mendapatkan pelayanan terbaik seperti itu. Ada lagi nggak makna yang diberikan? Cari makna yang bisa membantu dirimu ya. Kalau saya biasanya evaluasi diri. Evaluasi diri, oke. Evaluasi diri. Apa yang dievaluasi? Mungkin ada yang
salah saya bicarakan atau mungkin saya lebih banyak bicara dibandingkan dia. Dan apa hasil dari evaluasi itu? Ya nanti kalau ketemu next saya harus membenahin lagi. Hasilnya ketika sudah ada pembenahan? Lebih baik, better, dan closing. Yes, itulah makna yang diberikan. Ya nggak jadi tanya saya nih. Yang benar ya. Ya, Marta, Nggak apa-apa. lanjut. Nggak maksud Makna tidak hanya satu ya, teman-teman boleh berikan makna sebanyak-banyaknya. Yang penting adalah makna itu bisa memberdayakan teman-teman, berguna buat teman-teman. Itu adalah berdaya, berguna. Makna apa yang diberikan? Tadi makna yang kamu berikan adalah ketika orang itu nggak closing, kasihan dia yang nggak dapat pelayanan dari agent terbaik. tapi ada juga loh kok yang nggak closing tuh ya bersyukur kitanya. Ternyata dia gitu ada masalah. Yes, nah itu adalah. Jadi maknanya apa? Ketika ketemu dengan orang itu diluputkan dari orang seperti itu. Makna apa yang kamu berikan? Maknanya Bersyukur, lepas dari masalah. yes, itu adalah makna. Jadi proses berpikir ini bukan hanya mengenai utak-atik editorial seperti teman-teman yang saya ajarkan, buramkan, fokuskan, buat bikin gambar bergerak, tidak hanya mengenai itu. Tapi di komunikasi semantik berbicara mengenai makna. Apa makna yang kau berikan di dalam setiap kejadian yang kau alami? Sometimes, teman-teman, saya nggak tulis di sini ya. Tapi kalau teman-teman lihat, dengar dan itu penting, catat aja. Kita seringkali tidak bisa mengubah kejadian yang sudah terjadi. Kita nggak berdaya. Tapi kita masih berdaya untuk mengubah makna apa yang kita berikan. Teman-teman ya. Sometimes nggak tertulis ya, teman-teman dapat sebanyak-banyaknya dari saya aja. Sangat deep banget nih. Ketika kita tidak dapat mengubah kejadian yang terjadi, kita masih dapat mengubah makna yang kita berikan terhadap kejadian itu. Itu adalah sesuatu hal yang out of my control dan in my control. One day workshop yang kemarin ya, apa yang ada di dalam, apa yang ada di luar. Oke. Next. Masih cukup banyak bahan kita, tapi saya akan selesai setengah jam lagi. Nah ini tadi ya teman-teman ya. Setiap kejadian yang teman-teman alami, teman-teman seperti menonton film di diri sendiri. Posisi teman-teman di sini. Ini filmnya tadi yang teman-teman tonton. Teman-teman putar ulang, kemudian teman-teman beri makna di situ. Menonton filmnya sendiri. Maka pertanyaannya adalah, what kind of cinema do you play in your mind? Cinema apa ya diputar di dalam diri teman-teman, dalam pikiran teman-teman? Kamu lagi muter film apa? Apakah film itu, apakah film itu adalah film yang memberdayakan teman-teman, membuat teman-teman menjadi semakin semangat, semakin kuat? Ataukah film yang teman-teman putar, itu kualitasnya membuat teman-teman itu nggak berdaya akhirnya? Maka lihat kan kadang-kadang orang yang dikatai baper. Ya, kadang-kadang orang itu kenapa kok kamu selalu mengingat-ingat kejadian yang menyakitkan hati? Karena diputar terus di dalam pikirannya. Tidak diberikan makna. Hasilnya akan buntu terus. Karena kenapa? Karena diputar terus. Makin lama makin diputar, gambarnya makin jelas. Diulang-ulang terus, gambarnya makin jelas. Bahkan mungkin malah ditambah-tambahin. Kata-katanya ditambah-tambahin, ekspresinya, juteknya ditambahin. Dan itu akan membuat orang itu dalam keadaan terbelenggu. Tidak bermanfaat buat hidupnya. Biasanya nggak produktif dan nggak bahagia. Dua hal itu yang dia dapat. Itu biasanya memang ada orang seperti, maksudnya apakah tipikal kayak sanguin, melankolis? Itu memang ada orang yang kayak gitu. Maksudnya diputar terus. Ada pengaruhnya sedikit Ada sih memang, aku ya. Ada ya. Jadi teman-teman belajar tipe kepribadian adalah hal yang bagus. Pesan saya adalah jangan digunakan sebagai label buat dirimu maupun label buat orang lain. Tetapi kecenderungan ada nggak? Ada. Seorang sanguin biasanya cenderung untuk melupakan apa yang sudah dia lakukan. Mungkin dia menyakiti orang lain pun dia lupa gitu. Orangnya yang inget gitu. Mungkin seorang melankolis, dia bisa inget sedetailnya, dia punya data. Kalau guyonannya adalah gini, dia punya buku dosamu. Tanggal 2 Februari, jam 2 siang, lewat 2 menit, detik ke-41, di ruangan U Agency. Kamu duduk di bangku yang warnanya beige. Tanganmu waktu itu lagi gini. Dan perkataan yang keluar, nah seperti itu ya. Tapi teman-teman itu bukan hal yang jelek ketika diletakkan di tempat yang tepat. Dibilangnya adalah konteks, situasi, waktu, tempat adalah konteks. Orang seperti itu kalau disuruh jadi planner, yuk kita rencanakan liburan. Tolong dong bikinin itinerary-nya. Bagus nggak kira-kira?
bagus banget, detail banget dia seperti itu. Jadi tipe kepribadian adalah hal yang bagus. Pesan saya cuma jangan digunakan sebagai label. Oke. Dan kalau teman-teman tahu cenderungnya adalah sanguin, ya kan? Kalau meeting jadilah seorang yang melankolis atau plekmatis ya teman-teman ya. Jadi kalau di dalam meeting ya, oh ini lagi dalam meeting, kepingin ngomong kalau nggak gatal mulutnya, ditahan. Ya, karena tahu bahwa diri ini cenderungnya untuk ngomong. Juga yang plekmatis seperti saya. Jadi speaker gini kalau plekmatis nggak ngomong teman-teman gini. Mending jadi listener saya, betul ya, saya sukanya mendengarkan orang kok. Tetapi karena saya hari ini ada sebagai speaker ya, saya perlu bicara, betul ya. Saya perlu belajar untuk bahasa tubuh, ekspresi muka. Satu hal yang mungkin ya istri saya tahu kalau saya di rumah diem nggak ada suaranya saya kalau di rumah. Saya menikmati keheningan dalam diri saya. Kalau istri saya kebalikan teman-teman. Kebalikan dia dapat energinya kalau ketemu orang. Wah, kalau saya ketemu 1-2 orang saya kayak habis disedot sama Dracula tuh ya. Darahnya ya, lemes ya jadinya ya. Itu. Diam kan? Tadi di rumah saya ngomong kamu tadi ya. Ya saya. Kalau kita berdua tahu perbedaan kita pakai di konteks yang benar. Ini saya berfungsi sebagai pengamat dia yang akan memberikan masukan setelah dia melakukan tugasnya. Nah, begitu. Biasanya ya. Nah, thank you ya. Biasanya ya, pasangan suami istri biasanya tipenya beda banget. Tapi kalau berteman biasanya tipenya mirip. Cocoknya sama orang yang mirip. Kalau berteman, tapi coba kalau misalkan berkeluarga. Makanya Tuhan itu luar biasa kan. Kalau sama semua, plekmatis sama plekmatis, kuburan rumahnya, betul teman-teman. Gak ada suaranya gitu kan. Kalau misalkan sanguin sama sanguin, ada suaranya yang dengar tetangganya. Saking keramainya dia. Nah itu sekilas ya teman-teman ya. Oke. Ada mau tanya? Ya, siapa namanya? Lauren. Lauren, ya mau tanya apa? Iya. Ya, yuk. Aku tuh kan sanguin. Sanguin, oke. Iya. Taunya dari? Tahu dari tesnya Cemarta. Oke. Oke. Kemudian? Pokoknya aku tuh kan dulu introvert, terus jadi ekstrovert, terus jadi introvert lagi ceritanya. Introvert. Oke. Kayak situasinya kayak gitu berubah-berubah kan. Nah terus kadang-kadang like, misalnya aku dimarahin gitu ya, aku tuh gampang nangis gitu. Oke. Nah itu kayak kerekamnya itu karena kayak masa lalu tuh suka dimarahin gitu kan. Nah jadi kayak kerekam sampai sekarang. Jadi kayak dimarahin dikit gitu kayak langsung gampang nangis gitu loh. Jadi Ya, kayak nggak bisa tertrigger ngatur, ya. kayak gitu, nggak bisa ngatur diri sendiri gitu. Jadi kayak bawaannya bawa perasaan gitu loh. Ya. Nah kayak nggak ngerti gimana cara ngaturin sampai sekarang Oke. gitu. Itu gimana ya Yang mau caranya ya? ditanyakan bagaimana cara? Iya caranya. Satu pertanyaan ya. Ketika tadi Lauren bilang, saya selalu ingat ketika dimarahin. Mm-mm. Yang teringat olehmu apanya? Gambarnya kah, suaranya kah, atau rasanya? Rasa nggak enaknya waktu di Suaranya sama rasanya. lebih dominan mana suaranya sama rasanya? Yang teringat waktu itu, aku selalu teringat dimarahin. Apa yang ada dalam pikiranmu? Kayak merasa bersalah gitu sih. Enggak, yang kamu dengar yang Oh, rekam. ketika Filmnya. rekam. Oh. Filmnya, ini filmnya ini. Heeh. Oh, sorry. Filmnya ini. Nah, ini apa ini? Di dalam isinya ini. Suara yang memekakan dengan nada tinggi, cepat, atau terbayang wajah dari orang yang memarahi kamu? Oh, wajahnya juga. Wajahnya juga Heeh. lebih dominan yang mana? Dominan suara sih. Kira-kira mungkin loh ya. Kira-kira ada orang. Oh, kira-kira. Bukan suara Marta ya Mas. Bukan. Oh ya, nanti tersinggung ya. Nah, Lauren kalau ketika menghadapi Tuh. seperti itu, Iya, Cece marah-marah. pertanyaanmu adalah mengarah ke sini. Itu adalah hal yang nggak bisa kamu rubah. Sudah terjadi in the past, betul? Tidak berdaya untuk merubah. Tapi hari ini kamu bisa merubah di apa arti yang kamu berikan terhadap Lauren pada waktu itu dimarahi. Apa tujuan orang itu memarahi Lauren? Kira-kira apa tujuannya? Supaya lebih baik. Supaya lebih baik. Supaya lebih baik. Itulah makna yang jujur yang dia berikan. Berarti ketika Lauren mendapatkan marah seperti itu, tujuannya adalah jadi lebih baik. Oke? Ketika menjadi lebih baik, maka hidup siapa yang lebih baik? Siapa yang menikmati hasilnya? Hidupku. Hidupnya Lauren. Ya nangis lagi. Jadi apa makna yang kamu berikan terhadap dimarahin tadi adalah? Apa maknanya dimarahin?
maknanya itu berarti aku menjadi lebih baik gitu. Hidup Lauren menjadi lebih baik. Itulah adalah proses berpikir yang kita perlu dalami. Sehingga nanti ketika dimarahin lagi, one day kamu dimarahin, maka ingatlah bahwa tujuannya itu adalah untuk membuat hidupmu lebih baik. Kira-kira waktu dimarahin lagi sakit hati nggak? Minimal berkurang deh. Iya, berkurang Minimal dikit. berkurang. Itu adalah proses berpikir yang teman-teman perlu step back. Maka komunikasi semantik banyak berbicara mengenai makna. Apa makna yang kamu berikan terhadap pekerjaan sebagai seorang agen asuransi? Aku menyelamatkan banyak jiwa. Aku nggak mau melihat keluarga yang orang-orang yang tidak sempat aku prospek, akhirnya telepon ke aku dan dia nangis. Aku ingin jadi saluran berkat buat orang lain. Itu adalah makna yang teman-teman berikan terhadap setiap pekerjaan teman-teman dalam pekerjaan. Apakah menjawab, Lauren? Jawab. Menjawab, oke. Thank you, Ko. Thank you, sama-sama. Next ya. Oke, next. Next. Ya, you are the director of your days. Jadi yang menjadi direkturnya, sutradaranya dari hidupmu sehari-hari adalah dirimu sendiri. Saya nggak tulis you are the director of your life karena life itu punyanya Tuhan. Tapi days, bagaimana teman-teman menjalani hari demi hari, tergantung pinter-pinternya teman-teman, cerdasnya teman-teman untuk memberikan makna dalam hidupmu. Maka direkturnya adalah of your days. Pertanyaannya ketika teman-teman menjadi sutradara dalam hidupmu sehari-hari, teman-teman ingin film yang seperti apa? Berujungnya nanti dengan kesengsaraan atau kebahagiaan, itu perlu ditanyakan kepada diri sendiri. Buatlah hari-harimu menjadi hari-hari yang indah. Karena engkau yang bertanggung jawab atas hidupmu. Oke? Yes. Nextnya. Nah, sebelum ke sini ini bocor deh ya. Saya nulis di sini teman-teman kelihatan ya. Oke, karena ada di dalam dunia bisnis asuransi, saya ingin tanya kepada teman-teman, banyak hambatan dan tantangan yang kita hadapi di dalam dunia asuransi. Penolakan hal yang biasa. Maka saya akan bilang hambatan. Saya akan agak ngebut di sini teman-teman ya. Yuk, saya minta partisipasi aktif dari teman-teman. Ketika ada di dunia bisnis asuransi, setiap hari Anda beraktivitas selling and recruit. Hambatannya apa aja? Yes, males. Ada lagi? Takut? Ada lagi? Capek? Ada lagi? Overthinking, OT ya? Ada lagi? Hah? Bosen? Bosen, jenuh, bosen. Tidak ada market. Tidak ada market. Terus? Bingung. Ada lagi? Nggak nyantol-nyantol tuh tidak. Oh, lemot. Boleh dibilang gitu, lemot. Oke. Ada lagi? Tidak tahu why-nya. Berarti tidak tahu why-nya. Nggak pede. Oke, nggak pede juga di sini. Biasanya di sini ya, karena takut jadi nggak pede. Adakah lagi? Gengsi. Oke, cukup ya. Teman-teman lihat bahwa ini adalah hambatan yang berasal dari dalam, dan ini adalah hambatan yang berasal dari perkataan teman-teman. Saya kelihatan mana yang paling banyak. Jarang lo bilang gak ada market cuma satu, betul ya? Kan bingung, males, takut, capek, overthinking, bosen, lemot, tidak tahu why-nya. Ini adalah yang terjadi di dalam dirimu. Diri saya juga, oke? Terjadi di dalam diri. Tapi yang terjadi di luar sebetulnya hanya sedikit. Maka penting mana mengelola yang di dalam atau di luar? Penting sekali mengelola yang di dalam, teman-teman. Ya. Nah, maka kalau ini semua bermulanya dari mana? Saya izin betulin ini dulu ya. Berasal dari mana, teman-teman? Iya. Oke, maka lihat satu hal seperti ini. Bermula dari rasa takut, ambil aja takut ya. Takut, bingung, malas itu adalah asal dari pikiran dan perasaan. Lihat flow-nya teman-teman. Ketika pikiran dan perasaan menghasilkan rasa takut, bingung, malas, overthinking, bosen, lemot, dan lain sebagainya, maka hal yang dilakukan adalah tidak berani mencoba. Betul atau betul? Ketika teman-teman nggak berani mencoba, maka teman-teman tidak akan punya yang namanya
Pengalaman. Gimana punya pengalaman? Coba juga kagak. Ketika nggak punya yang namanya pengalaman, teman-teman tidak punya yang namanya ketika menyadari, ternyata saya nggak punya skill. Maka yang terjadi adalah takut yang lebih lagi. More fear-nya lebih lagi. Lebih takut, lebih bingung, lebih lemot, ya kan? Lebih nggak pede, lebih nggak tahu why-nya. Kalau teman-teman tidak sanggup untuk memecahkan ini, maka selamanya akan terjadi. Selamanya akan terjadi seperti itu. Ini lingkaran yang nggak bagus, boleh dibilang. Ini lingkaran setan deh, kasih nama seperti itu ya. Sebetulnya cara memecahkannya gimana teman-teman? Ya dicoba, betul ya. Ya dicoba, action. Tapi ada beberapa orang bilang seperti ini. Aku akan action ketika aku pede. Pernah nggak ngalami? Tunggu pede kok, baru nanti bisa action. Tunggu training sekian bulan purnama, baru nanti aku baru melakukan action. Maka lihat ke yang kedua teman-teman. Ah, ya kan? Bermula dari tadi kata Fani adalah action, betul. Ketika action maka punya yang namanya skill. Ketika punya skill, punya yang namanya belief dalam diri. Ternyata aku agen yang lumayan loh, MDRT. Ternyata terima penghargaan lo tadi, terima angpau lo, walaupun just in 1 week, betul ya? Timbul yang namanya belief. Dan ketika mulai dalam diri itu percaya diri, mempunyai satu keyakinan dalam diri bahwa teman-teman capable, maka teman-teman akan menjadi confidence. Dan ketika confidence, maka kira-kira actionnya more action lagi. Karena teman-teman confident sekali. Actionnya kira-kira lebih banyak nggak? Lebih banyak. Maka ini lingkaran yang memberdayakan. Lingkaran yang bermanfaat buat teman-teman yang dimulai dengan action. Untuk action perlu ngatur yang tadi namanya adalah proses berpikir tadi. Waktu saya tinggal berapa menit? 15. Keburu. Nah, masih ingat ini adalah sedikit dari yang one day workshop kemarin. Ownership. Teman-teman, ketahuilah bahwa teman-teman punya 4 fundamental kekuatan di dalam diri teman-teman yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada setiap kita. 2 adanya di dalam dan 2 adanya di luar. Yang ada di dalam adalah think and feel. Berpikir dan merasa. Itu adalah adanya di dalam. Kemudian yang di luar adalah say and do. 4 ini kekuatan utama teman-teman. Punya pikiran, punya perasaan yang perlu dikelola. Dan kemudian yang tampak di luar adalah say and do, ucapan dan tindakan. Pertanyaannya, punya nggak ownership-nya? Punya nggak benar-benar kendali penuh? Jadi tuan rumah nggak buat hidupnya teman-teman? Atau cuma saya sadar sih, saya punya think and feel, tapi kadang-kadang saya pinjemin ke orang lain. Pinjemin ke siapa? Itu tadi mobil saya barusan digebrak sama salah satu, entah itu pendemo, entah itu polisi yang berambut gondrong, saya nggak tahu. Jangan gerak, brak gitu kan. Pada waktu ke sini. Nah, think and feel-nya saya tetap milik saya atau saya pinjemin dia? Tergantung saya. Kalau itu saya pinjemin ke dia, hari ini saya akan sharing dengan BT state-nya. Hari ini saya akan sharing dengan BT state-nya kalau seperti itu. Tetapi karena proses berpikir belajar, kita belajar untuk mengendalikan proses berpikir, memaknainya juga, maka think and feel-nya tetap punya ku. Seperti ini nih, ini punya saya, mau saya pencet, ini adalah next, ini adalah back. Terserah saya karena remote-nya di tangan saya. Tapi kalau remote ini saya kasih ke orang tadi, dialah yang mengendalikan hidup saya. Saya perlu belajar dari dia. Gimana caramu mengendalikan hidup saya? Hebat banget. Tapi kita seringkali seperti itu loh teman-teman. Orang itu loh yang bikin aku kesel. Maka kalau ketemu orang seperti itu, kalau saya pertanyaannya, kenalin sama saya dong. Saya ingin belajar sama orang itu bagaimana cara dia mengendalikan hidupmu. Karena ternyata dia yang mengendalikan hidupmu, bukan dirimu sendiri yang mengendalikan hidup. Nah, maka ownership perlu kita miliki. Caranya sebetulnya agak sedikit butuh waktu teman-teman. Mungkin nggak keburu hari ini, tapi saya akan kasih satu shortcut-nya gitu ya teman-teman ya. Teman-teman boleh bayangkan satu benda, organ tubuh boleh, satu benda yang benar-benar memang punyanya teman-teman. Diapa-apain pun boleh. Saya kasih contoh ya. Nanti kalau ada waktu kita akan praktek dalam sesi yang lebih panjang. Saya kasih contoh tangan deh. Saya punya 5 jari. Teman-teman boleh gini juga. Yuk latihan. Punya 5 jari. Gerakan yang jempol. Ke depan. Ke belakang. Gerakan yang telunjuk. Jari tengah. Jari manis.
blinking, genggam, buka. Milikmu bukan ini. Merasakan nggak betul-betul bahwa ini ada dalam kendalimu. Gua mau apain terserah gua. Caranya seperti itu. Gua mau tutup, tutup, buka. Ini adalah ownership, teman-teman. Itulah hal yang perlu teman-teman lakukan dengan think and feel-nya, teman-teman. Benar-benar punyaku. Tapi hari ini kita nggak bisa lakukan sesinya karena itu cukup panjang. Perlu melalui sesi refleksif dulu, baru teman-teman bisa mengaplikasikan. Tapi intinya adalah benar-benar di tangan teman-teman. Apapun yang teman-teman lakukan dengan kelima jari ini. State-nya yang diambil. Ketika tadi bilang, yuk buka, yuk tutup. Buka lagi, tutup lagi, buka lagi. State-nya kerasa. State-nya adalah state kendali. Itu nanti yang diaplikasikan ke dalam think and feel kita. Dengan begitu teman-teman jadi orang yang di dalam hidup itu jarang, saya nggak bilang absolut ya, jarang sekali up and down. Jarang sekali. Ketika tantangan makin hebat, teman-teman juga akan makin tangguh. Ada sesekali jatuh ya teman-teman, yang namanya manusia itu ada sesekali breakdown. Kalau yang masih ingat one day workshop kemarin, ketika terjadi emosi seperti itu, ingatlah bahwa emosi bukanlah masalah. Marah bukanlah masalah. Kecewa bukanlah masalah. Ingin menyerah bukanlah masalah. Caranya adalah duduk sejenak dengan emosi itu hanya sebagai sebuah teman sementara. Setelah itu, tinggalkan dan teman-teman bangkit kembali. Ada orang yang merasa tabu ketika dia mungkin leader ya, saya harus tampak kuat di depan agen saya. Semakin seperti itu, semakin rapuh dirinya. Teman-teman pernah dengar the power in vulnerability. Ketika teman-teman rapuh, sebetulnya disitulah kekuatan teman-teman. Ketika seorang manusia mengakui bahwa dirinya pernah rapuh, tapi bangkit kembali, disitulah kekuatannya. Nah, nanti ada waktu yang bicara lebih jauh mengenai leadership. Next-nya, ini sudah. Oke, ini state yang tadi ya. Saya sengaja kasih gambarnya yang dolar supaya teman-teman ingat, state adalah kondisi dari pikiran, perasaan, emosi, dan tubuh yang teman-teman rasakan, dan state ini kita bisa kelola, teman-teman ya. Kita bisa dua jalan untuk mengelola state. Balik sedikit, dua jalan untuk mengelola state. Oh sorry, di sini ada mungkin. Ya, dua jalan untuk mengelola state. Nih, kunci dari perubahan itu adalah state, teman-teman. Jadi gini, di dalam, saya punya waktu berapa, 5 ya? Di dalam Neuro-Linguistic Programming atau dunia NLP, dunia pengembangan diri, mereka meneliti apa yang membedakan orang yang satu ini begitu efektif dan orang lain tidak. Kira-kira bedanya apa? Aplikasi dalam dunia asuransi kita deh. Apa bedanya antara orang yang selalu achieve dengan orang yang belum achieve? Kira-kira bedanya di mana? Yang satu closing terus, yang satunya enggak. Bedanya di mana kira-kira? Apa yang menjadi perbedaan antara dua orang ini? State? Keseimbangan? Keseimbangan maksudnya. Oke, yang lain mungkin? Yuk kasih pendapat. Apa yang membedakan antara orang yang sering closing dengan orang yang closingnya sedikit atau mungkin tidak closing? Aktivitas, ya, perilaku. Gampangnya adalah seperti itu. Karena ini melakukan lebih banyak. Yang ini mungkin melakukan lebih sedikit, yang ini nggak melakukan sama sekali. Jadi adalah perilaku, betul, aktivitas. Nah, ketika di dalam dunia NLP, aktivitas itu ternyata mempunyai sebuah struktur, punya sebuah proses. Nah, ketika dipretelin satu-satu, salah satu dari bagian itu dirubah, dimodifikasi, ternyata menghasilkan perilaku yang berbeda pula. Saya kasih contoh, CR tadi. Ceritanya CR tadi pas banget dengan cerita yang mau saya bawakan. Jadi seperti ini. Pada hari tadi adalah Jumat ya, betul ya Ci? Pada hari Jumat sudah akan closing. State-nya apa sih waktu itu? State happy, mau bayar. Kemudian bertemu di hari hari Jumat, hari Sabtu ya nggak jadi ya. Sabtu ikut training. Pada waktu dia bilang nggak jadinya hari apa? Hari Jumat, oke. Pada waktu sebelum Jumat, hari apa yang akan closing? Kamis. Iya, Selasa. Kemudian Jumat dia batal. Batal sementara ya. Postpone. Yang Selasa state-nya apa sih? Tinggal bayar. Apa state-nya yang dirasakan? Exciting. Kemudian Jumat
Dalam tanda kutip di-postpone. State-nya apa? Lemes. Itu adalah state ya. Ini adalah contohnya bagus ya. Jadi teman-teman, hanya karena satu kejadian. Ini kebetulan Selasa ke Jumat. Andai kata itu Jumat ke Jumat, kejadiannya akan sama. Dari dari senang ke sedih atau kecewa. Yang berubah apanya, Ci? Senang dan sedih tadi adalah state. Jadi yang berubah adalah state-nya. Sebetulnya teman-teman, yang berubah-ubah dari setiap saat adalah state kita. Dan ingat nggak Ci, pada waktu hari Selasa akan closing seperti itu, state-nya happy. Masih ingat nggak postur tubuhnya gimana? Atau mungkin Coach Junjun bisa ngamati? Karena biasa diri sendiri nggak bisa ngamati. Apa Coach Junjun yang dilihat dari Ci Erni pada waktu hari Selasa? Yes, sekian itu. Atau dirasain deh, Ci Erni lebih gimana? Oh, kebalik. Apa yang diamatin Ci Erni ketika Selasa itu closing? Happy, kelihatan dari mimik mukanya. Jadi state-nya berubah, fisiologinya berubah. Kemudian tubuhnya berubah. Kemudian hari Jumat gak jadi bayar. State-nya tadi adalah gimana posturnya atau tubuhnya. Putri, minimal kelihatan dari mungkin binar matanya, betul, mungkin mukanya pucat waktu dengar itu. Nah, betapa mudahnya kita itu berubah dari state satu ke state yang lain. Maka kunci dari perubahan sebetulnya adalah state-nya. Karena state itu yang menentukan perilaku. Mungkin waktu Selasa closing saya nggak tahu, mungkin yuk apa panggilannya mungkin ya. Yuk yang gitulah ya. Yuk Hani kita nonton. Nah, itu adalah akibat dari state. Kalau state-nya happy, ya dia ajak orang nonton, betul? Tapi ketika hari Jumat tadi sementara nggak jadi yang waduh batal. Makan enak nggak waktu itu? Nah, jadi teman-teman, satu state pun yang berubah, maka perilaku kita juga berubah. Maka benar yang dikatakan Ci Erni tadi agak lompat ya, tapi betul tebakannya. Yang pengaruh adalah state. Maka kita perlu punya cara untuk mengelola state. Oke? Paham ya benang birunya teman-teman ya? Nah, gimana caranya mengelola state? Pertama, mulai dulu dari tubuh, ya kan? Ini supaya gampang, teman-teman. Saya kasih, siapa yang hari ini pakai sepatu merek ASICS? ASICS. ASICS, ada? Punya? Punya di rumah ya? Apa singkatannya dari ASICS? ASICS. Apa singkatannya dari ASICS? Tidak ada yang tahu? Singkatannya adalah Anima Sana Incorpore Sano. Coba klik. ASICS. Anima Sana Incorpore Sano. Artinya adalah dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu adalah sama dengan mensana incorpore sano. Nah, teman-teman juga lihat bahwa benar nggak sih kalau misalkan fisiologi itu pengaruh ke state kita? Nasabah yang terkena penyakit kritis, teman-teman cairin. Jangan bilang cairin deh ya, belum ya, itu akan berubah state. Belum cair, kena penyakit kritis. Drop nggak kira-kira mentalnya? Drop. Tubuhnya drop, mentalnya drop. Kemudian cair 1M. Semangat ya, state-nya berubah lagi dari situ. Betapa pengaruh antara yang namanya tubuh dengan pikiran. Mind and body are one system. Maka dari itu kita sering senam-senaman, betul ya? Itu adalah untuk membangkitkan semangat. Teman-teman mungkin sering dengar, motion create emotion. Tubuh ini kadang-kadang perlu untuk dipaksa untuk bergerak, untuk menimbulkan satu emosi tertentu dalam hidup kita. Perlu banget teman-teman. Atau sebaliknya nih, karena pikirannya banyak, maka sakit mah. Itu ilmiah loh teman-teman. Karena banyak pikiran, maka mahnya kambuh. Kadang kata-kata ada yang eksim. Maka tubuh dan pikiran adalah satu kesatuan. Maka rubah fisiologinya. Fisiologi yang dirubah ketika akan ketemu dengan calon nasabah. Fisiologi dirubah. Duduk lebih tegap. Dagu lebih terangkat. Prospek. Nah, jangan sampai juga gitu. Maka fisiologi perlu banget teman-teman. Ini adalah jalur pertama untuk merubah state kita. Jalur keduanya adalah dari internal representation. Penyajian ulang yang tadi saya kasih contoh ke Marta adalah bentuk pemaknaan. Kalau mau ingat hal-hal yang bagus,
closing kemarin ya Coach Junjun, saya nggak tahu mungkin itu berapa M gitulah ya untuk API-nya ya. Satu kondisi yang bagus kan, kalau mau tetap itu adalah mainkan di dalam pikirannya Coach Junjun, putar kembali kejadiannya. Masih ingat kan waktu itu tanda tangannya gimana? Suaranya orangnya gimana? Dalam bentuk video yang berjalan. Jadi diputar lagi di dalam pikiran kita. Hal-hal yang indah putar dalam pikiran kita. Itu orang cerdas. Hal-hal yang menimbulkan trauma dibuang. Bagaimana cara buangnya, Van? Karena kadang-kadang semakin dibuang semakin ingat. Betul? Dilupakan pun semakin dilupakan semakin ingat juga kadang-kadang orang. Cara yang paling gampang ya, cara paling gampang selain tadi yang paling dalam adalah pemaknaan, seperti tadi ya, hal yang dimarahin Lauren tidak enak harus dimarahin, cari maknanya lebih bagus. Tapi kadang-kadang kita juga perlu belajar untuk utak-atik fitur sinema dalam pikiran kita. Masih ingat ya, Lauren tadi ya, ketika dimarahin masih ingat suaranya. Masih ingat ya, kecilin suaranya. Kecilin suaranya. Bahkan yang ekstrim loh ya teman-teman ya. Boleh dicoba tapi preferensi masing-masing. Suaranya dirubah jadi suara Donald Bebek. Itu ekstrim teman-teman ya. Tapi minimal itu adalah seperti P3K. Pertolongan pertama pada kondisi yang tidak bagus. Seperti itu ya. Caranya adalah tinggal mainkan aja. Coba itu suaranya sekeras apa kecilin. Diputar filmnya tapi kecilin suaranya. Sampai akhirnya mute, betul-betul mute. Jadi cuma kelihatan orang. Yes. Itu perlu dilatih teman-teman ya. Oke, tidak berlama-lama di sini. Saya rasa inilah kunci perubahan perilaku adalah state. Ya kan, jadi jaga state teman-teman. Setiap hari jaga state teman-teman. State ini efeknya atau enggak tergantung pada konteks. Hari ini semangat nih saya. Teman-teman juga semangat. Pulang ke rumah saya bawa itu semangatnya, saya nggak bisa tidur teman-teman. Karena konteksnya nggak tepat. Ketika sampai rumah, ya state-nya dijaga lagi adalah state relax. Wah, saking semangatnya jadi insomnia. Karena beberapa orang seperti itu kan. State-nya dijaga terus. Akhirnya sudah. State adalah kondisi dari PET. Nah, ingat PET scan-nya aja. Pikiran, perasaan, emosi, tubuh. Bukan, nanti akan menghasilkan performa. Nah, kata yang paling dekat di dalam bahasa Indonesia adalah mood. Orang itu mutan. Ada perasaan tapi melibatkan proses berpikir. Melibatkan proses berpikir, melibatkan fisiologi, itulah yang disebut dengan state. Nah, jadi ada yang bilang perasaan boleh, benar. Ya, gabungan dari PET tadi itu. Oke. Boleh kasih contoh, maju ke depan kalau kasih contoh. Boleh. Memang kata state ini kan gak gampang diterima ya. Paling gampang itu kalau dunia psychology itu kan mood gitu. Jadi contohnya gini teman-teman. Kalau pagi-pagi kita semangat. Pagi semangat nih. Terus nyetir ke kantor. Oh, hari ini aku mau ngerjain claim. Oke, terus ngerekrut orang ini ketemu sama si ini. Udah ada nih checklistnya. Tapi waktu nyetir, tahu-tahu kepikir. Kemarin anak gua, suami gua kurang ajar ya. Wah, kemarin suami gua kok gini ya. Langsung berubah. Semangat itu berubah. Karena ada pikiran yang mempengaruhi perasaan. Itu state. Orang bilang moodnya jadi jelek. Gue gak ngamut, gue ngamut kerja. Mood. Tapi kita bilang ada state. Kenapa? Karena ada PET tadi tuh. Pikiran, perasaan, dan apa? Emosi dan tubuh. Ya, jadi caranya kita mengatur mood atau mengatur state. Mengatur pikiran, perasaan, mengatur cara kita berjalan, mengatur cara kita, tubuh kita. Jadi biasanya saya gini, kadang-kadang saya begini teman-teman. Namanya cewek ya, selalu ada ya kurang ajar anak gua tadi. Aduh, kalau ditanyain kok nggak ngejawab, di WA nggak dibales, aduh gitu ya, kesel. Saya kadang-kadang suka begini, saya gituin. Orang caranya beda-beda ya, tapi saya caranya gitu, gak. Itu caranya saya. Jadi saya mengusir pikiran itu. Cara orang beda-beda, bisa juga dengan gini-gini, gitu. Bisa. Jadi beda-beda teman-teman. Tapi intinya kita menjaga state. Nah, ada caranya sih ya, berbagai macam cara untuk menjaga state. Nanti mungkin nggak keburu. Ya itu aja sih teman-teman tambahannya. Thank you. Thank you ya tambahannya. Maka teman-teman kalau bisnis ajak partnernya ya, karena itu akan sangat membantu teman-teman ya. Oke. Nextnya, saya rasa ini dua slide terakhir.
Ini sementara kita skip dulu ya sebentar ya karena waktunya nggak keburu. Ada 3 yang perlu teman-teman lakukan di dalam mengelola state adalah diakses. Kenapa saya bilang akses? Karena sudah ada di dalam diri teman-teman, tinggal dicari jalan masuknya. Kemudian di amplify itu adalah diperkuat dengan cara tadi utak-atik fitur namanya. Suaranya dibesarin ya kan. Dibikin video bergerak tadi, masih ingat McD tadi ya, bikin video tadi, hal-hal yang indah ya, seperti itu. Hal-hal yang tidak indah, jadikan hitam putih, jadikan gambarnya diem, kecilin, kasih bingkai, buang. Nah, seperti itu adalah caranya. Kemudian adalah apply. Mau di-apply di mana? Masih ingat tadi ownership yang seperti tadi itu adalah sekilas saja. Di-apply-nya adalah buat, dalam konteks tadi adalah untuk thinking dan feeling kita. Jadi di-apply. Maka di gambarnya kayak cewek lagi apply gitu ya. Gampang teman-teman ingat dari sini. Nah, ini nextnya seperti ini. Nah, buat teman-teman ini terakhir, buat teman-teman yang merasa saya banyak dapat dan saya ingin tahu lebih banyak, teman-teman boleh ikutin IG. Saya di @heruwibowo ya. Nah, kemudian kita mau info sedikit aja buat teman-teman mungkin yang mau untuk berkembang lebih lagi, baik di dalam ilmu seperti ini dalam aplikasinya, maka nanti boleh DM ke kami ya di Instagram tersebut. Tentunya nanti akan ada biaya investasi, teman-teman. Nah, inilah yang perlu saya sampaikan juga bahwa di dalam dunia bisnis kita seringkali dikatakan bahwa ini adalah bisnis yang tanpa modal. Sebetulnya kurang tepat, teman-teman. Karena biaya operasional tetap jalan. Bensin beli sendiri, makan beli sendiri, mesti atur, betul ya. Training juga teman-teman sometimes perlu bayar, betul ya. Nah, tapi saya perlu jujur sama teman-teman, bukan hanya di dalam training seperti ini. Di dalam training prudensial lainnya pun, di mana training itu tidak berbayar, pertanyaannya adalah intensi apa yang teman-teman bawa. Apa makna yang teman-teman berikan terhadap training yang tidak berbayar ataupun terhadap training yang berbayar. Karena seringkali kita kebalik di dalam dunia kita. Karena gratis, maka datang hanya store raga, jiwanya enggak. Tetapi ketika teman-teman di charge, ada sesuatu yang teman-teman korbankan di situ sebagai bentuk investasi. Kalau saya lebih suka bilang antara benih dan antara buah. Tetap buah itu perlu teman-teman nikmati, tapi benihnya perlu teman-teman tabur. Tidak hanya di training ini, tapi di training apapun. Tapi kebanyakan di Prudential adalah free, betul ya, CR-nya? Kebanyakan adalah free. Buat orang-orang yang awareness-nya tinggi, dia akan datang dengan intensi yang grateful. Don't take it for granted, tapi receive it with grateful. Ketika teman-teman grateful, ada aksi yang teman-teman lakukan. Karena aku sudah dapat yang namanya, kalau di gereja itu dibilang yang namanya kasih karunia, maka teman-teman di situ grateful, not just thankful. Apa yang bisa aku lakukan? Sama teman-teman di dalam bisnis kita juga seperti itu. Nah, buat teman-teman nanti yang tertarik, maka teman-teman boleh DM. Nanti baru akan kita kasih tahu untuk mengenai infonya, mengenai berapa biaya investasinya. Oke. Yang jelas ada pembekalan ilmu dan ada aplikasi pendampingan tim. Ya. Nah, kira-kira apa aja yang dipelajarin? Inilah yang dipelajarin kira-kira ya. Keterampilan berkomunikasi utuh, keterampilan berpikir, pengelolaan state, pemaknaan, pemberdayaan diri, kemampuan coaching. Hati-hati dengan mentoring, beda ya. Mentoring teman-teman lakukan sendiri. Kemampuan penetapan tujuan, kemampuan memimpin diri sendiri. Nama programnya adalah AXE, Application, Skill, and Knowledge. Itu aja dari saya, dan untuk yang terakhir, saya mau kasih lagu yang bagus buat teman-teman. Kembali lagi, penutup, 2 menit aja lagunya. Gunakan pikiran dan perasaan. Termasuk juga, thank you banget buat masukannya Ci Erni. Feedbacknya bagus banget. Tolong tampilkan liriknya. Oke, seperti. Dan liriknya ini ternyata nggak ada di Google, teman-teman. Saya pasti pakai AI. Oke, ini adalah sesi penutup dari kita. Teman-teman boleh dengarkan lagu ini. Wake up to the sunlight, kiss the sky so bright. Feel the world turning, everything's alright. Got rhythm in my heart, dancing with the breeze. Life's a melody, and we're singing harmonies. Celebrating moments, every day's a gift. Raise a toast to the laughter, let the spirits lift. We're alive, we're thriving, let the music play. Here's to living fully, making memories today.
Chase the dreams we're dreaming. Praktek yuk, bangkit berdiri. Teman-teman boleh kasih tepuk tangan buat lagu ini. We'll find something more. Hand in hand together. We'll face Yang mau nothing nyanyi, wrong. nyanyi aja teman-teman. Every challenge met is a chance for us to grow. Celebrate the moments. Every day's a gift. Raise a toast to the laughter. Let the spirit live. Feel alive with rhyming. Let the music play. You're still living for the making memories today. Feel the love surrounding like the stars above. In the dance of living, we're embracing every touch with a heart wide open and a soul that's free. Every breath we take is a part of our journey. Celebrate the moments, every day's a gift. Raise a toast to the laughter, let the spirit live. We're alive, we're thriving, let the music play. You're still living for the making memories today. So here's to every sunrise and the night that follows through. 3 days of canvas painted bright and new. Celebrate this life with every step we take. In the dance of living, let's celebrate away. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Semangat pagi dan sukses buat teman-teman semua. Thank you sama-sama. Thank you. MC? Ya. Ya, ayo foto-foto. Mungkin langsung duduk aja ya, ya. Kok duduk aja di situ kok. Kesana ya. Naikkan aja ya layarnya. Ya, di tengah-tengah C. Ya. Ayo, C.